Coba bayangkan, kita punya karakter utama cowok biasa yang baru saja menerima surat kelulusan kuliah, tapi sebelum sempat merayakannya, truk legendaris langsung menabraknya sampai tewas seketika, menghancurkan mimpinya untuk punya pacar paling manis saat kuliah nanti. Begitu dia membuka matanya, dia terbangun di dunia fantasi sebagai Ian Raval. Tapi bukannya jadi anak bangsawan, dia malah lahir sebagai anak petani, miskin. Sialnya lagi, dia lahir dengan rambut hitam pekat dan kondisi keluarganya benar-benar sangat miskin papa. Beberapa tahun kemudian, orang tua dan kedua kakaknya pergi bekerja keras, meninggalkan dia dan adik perempuannya mencari makan sendiri. Tapi, anak seusianya malah menjauhinya karena rambut hitamnya itu. Membuat Ian frustrasi setengah mati, kenapa dia harus berinkarnasi di situasi ampas seperti ini. Tiba-tiba, sebuah jendela status muncul di hadapannya. Dan tepat saat dia berharap akan ada keajaiban luar biasa, sistem malah menghancurkan harapannya dengan bilang bahwa dia bukan siapa-siapa. Tapi Ian tidak terlalu terkejut, karena dia memang tidak berharap banyak sejak awal. Dia lahir sebagai anak petani dan tidak punya mimpi lain selain bertani. Meski begitu, dia sangat yakin bisa sukses dalam hal apapun asalkan dia mau belajar dengan giat. Hal ini membuatnya bingung, apakah ada tempat di dunia yang mau menerimanya. Setelah memberi adiknya makan ikan bakar, dia mengajak adiknya pergi mencari hidangan penutup mulut. Mereka masuk ke hutan tempat adiknya mulai asik memakan buah beri liar. Saat sedang asik, seekor monster menakutkan muncul di kejauhan. Sebelum mereka sempat lari, monster itu langsung menyerang. Yang ternyata adalah seekor beruang raksasa. Beruang itu menaun keras membuat mereka ketakutan setengah mati. Tapi Ian segera memeluk adiknya untuk melindunginya. Tepat saat monster itu akan menyerang, sebuah api sihir muncul dari belakang dan langsung menumbangkan si beruang dalam sekali serang. Ian menatap heran saat seorang wanita berkacamata muncul sambil bergumam kalau dia mungkin sudah menyerang dengan sedikit agak berlebihan tadi. Wanita itu menyapa hangat dan bertanya, apakah ini wilayah Veldenberg? Ian membenarkannya. Lalu wanita itu memperkenalkan diri sebagai Eredith, seorang penyihir pengembara. Disinilah kita harus memperhatikan situasinya. Karena Ian tahu penyihir adalah sosok luar biasa dengan kekuatan penghancur yang sangat dahsyat di medan tempur. Ian heran kenapa orang hebat seperti dia datang ke desa terpencil ini. Eredith kemudian menjelaskan kalau dia sedang mencari anak berambut hitam yang tinggal di sini. Karena dia sedang berhadapan langsung dengannya. Dia ingin tahu, apakah ada anak berambut hitam lainnya selain Ian. Ian menjawab dialah satu-satunya di wilayah ini. Membuat Eredith yakin dia menemukan orang yang tepat. Ian tentu saja kaget setengah mati karena dia sama sekali tidak paham maksud Eredith. Ternyata, guru Eredith sang penyihir ruang waktu menyuruhnya mencari anak berambut hitam ini untuk dijadikan murid, menjanjikan hal baik akan terjadi jika dia menurutinya. Karena Eredith sekarang berhadapan dengan Ian, dia berpikir apakah dia tinggal menjadikannya murid saja. Banyak hal berputar di kepala Ian, seperti betapa berbahayanya penyihir. Tapi dia merasa kalau Eredith ini orang yang cukup baik. Apalagi wanita itu bisa mengalahkan beruang dalam satu serangan, membuktikan kekuatannya. Ian lalu bertanya tentang sihir tadi. Dan Eredith bisa melihat kalau Ian memang sangat penasaran dengan dunia sihir. Ian mengaku dulunya dia menganggap sihir menakutkan, tapi setelah melihatnya sendiri, dia merasa hal itu sangat mengagumkan dan luar biasa. Eredith bilang tidak ada yang spesial dari sihir, meyakinkannya bahwa dia bisa menguasainya jika belajar. Bahkan, dia menegaskan semua orang bisa belajar sihir, membuat Ian terkejut. Ian langsung bertanya, apakah dia benar-benar bisa belajar sihir, dan Eredith menjawab ya. Asalkan dia menemukan guru yang hebat untuk mengajarinya. Mendengar itu, impian Ian langsung terbayang, dan saat Eredith menawarkannya menjadi murid, dia langsung menerimanya tanpa ragu, karena tahu hidupnya akan berubah total setelah ini. Setelah mendapat izin orang tua Ian dan penguasa wilayah, Eredith membawanya pergi. Eredith mengingatkannya untuk bekerja keras demi kesempatan emas ini. Dan Ian berjanji takkan menyia-nyiakannya. Untuk memulai perjalanannya, Eredith menyodorkan buku super tebal berisi dasar sihir dalam bahasa Maronius yang wajib untuk langsung dia pelajari sekarang juga. Saat mulai membaca, jendela status menampilkan progres belajarnya dalam bahasa Maronius.
Dia terus belajar dengan tekun, dan setiap kali menyelesaikan satu bab, Eritis langsung memberinya bab berikutnya. Setelah sekian lama, Ian akhirnya menguasai bahasa Maronius dengan sempurna. Dan sistem memberitahu bahwa dia kini bisa menggunakan bahasa sihir resmi sang penyihir agung. Kalian pasti juga kaget seperti saya kan? Butuh waktu 7 tahun untuk ini. Eritis lalu bilang teori kelas sudah selesai, saatnya lanjut ke tahap berikutnya. Hal gila berikutnya, Eritis melempar Ian dari tempat tinggi. Sambil jatuh bebas, dia berteriak ketakutan dan protes apakah gurunya ini tidak bergerak terlalu cepat dengannya. Dia mengingatkan Eritis kalau dia cuma belajar bahasa Maronius bertahun-tahun ini. Eritis malah berteriak menyuruh Ian mendengarkan suara misterius. Membuat Ian semakin bingung setengah mati. Dia bingung suara apa yang harus didengar saat jatuh dari langit. Karena satu-satunya hal yang terdengar hanyalah desisan angin yang kencang. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di kepalanya. Terkejut melihat manusia terbang bebas di angkasa. Ian kaget, tapi langsung menyadari itu adalah bahasa Maronius. Dengan mendengarkan suara itu dan mengendalikan angin di sekitarnya, Ian berhasil mendapatkan keahlian baru, yaitu sihir angin. Begitu mendarat setelah hampir mati, gurunya malah mengejeknya sambil menjelaskan tentang rahasia besar dari misteri alam semesta yang menakjubkan ini. Eritis menjelaskan bahwa penyihir meminjam kekuatan misteri alam dengan cara berkomunikasi, yang pada dasarnya adalah inti utama dari seluruh konsep sihir. Karena kini dia bisa mendengar suara angin. Gurunya berkata ini, waktunya mendengar suara misterius berikutnya. Ian menegaskan dia siap, dan Eritis langsung menantangnya dengan elemen air. Ian dilempar ke air, dan setelah hampir tenggelam kehabisan napas, dia akhirnya berhasil menguasai sihir air juga. Setelah itu, Eritis menyuruhnya belajar sihir es. Ian langsung dikirim ke dataran es beku sampai hampir mati kedinginan. Tapi dia cepat menguasainya hingga dipuji karena belajar sangat cepat. Tapi Ian bahkan tidak sanggup menjawab karena sudah benar-benar kelelahan. Tanpa memberinya istirahat, Eritis menyuruhnya menguasai sihir api. Ian hampir mengompok saat berhadapan dengan api raksasa, tapi setelah berjuang setengah mati, dia akhirnya menguasai sihir api. Terakhir, gurunya menyuruhnya mempelajari sihir bumi. Ian pun dikirim ke dalam gua gelap, dan saat berjalan menyusuri gua, dia mendengar teka-teki misterius di kepalanya. Karena tidak paham ucapannya, dia sadar dirinya tidak punya bakat alami sihir bumi dan harus berlatih lebih keras lagi. Tepat saat itu, jendela status muncul memberitahu ada poin keahlian bonus untuk meningkatkan kemahiran sihirnya. Ian sangat terkejut mengetahui dia bisa memakai jendela keahlian itu, yang otomatis membuatnya menjadi pemain curang paling overpower di dunia ini. Karena keadaannya begini, dia langsung menaikkan poin sihir buminya saja lantaran dia sama sekali tidak paham sepatah kata pun dari suara bumi itu. Sesaat setelah dia menekannya, cahaya terang muncul, dan ketika semuanya mereda, dia akhirnya bisa mendengar roh sihir bumi berkomunikasi dengannya dengan sangat jelas. Ian senang karena berhasil menguasai sihir bumi, lalu berniat keluar memberitahu gurunya. Dia menyalakan obor memakai sihir apinya, tapi tiba-tiba terdengar suara di kepalanya yang berbisik benci cahaya. Nah, kisah menarik ini baru dimulai kalian, dan saya pasti makin penasaran kelanjutannya kan? Kalian harus denger ini, kisah si Ian yang mendadak dapat kekuatan gelap. Dia nanya apa sihir tanah yang manggil, tapi suara misterius itu bilang bukan, melainkan kegelapan. Nggak lama, Ian lari girang keluar gua nemuin gurunya. Ternyata, dia nggak cuma menguasai sihir tanah, tapi juga sihir bayangan dari kegelapan itu sendiri. Eredus langsung shock setengah mati karena nggak percaya muridnya bisa dengar suara kegelapan yang terkenal pemalu dan penakut itu. Melihat wajah gurunya yang melongo heran, Ian langsung nanya dengan polosnya, apakah sang guru baik-baik saja. Eredus cuma manggil nama Ian dan bilang, kalau sekarang saatnya mereka turun gunung. Ian yang kelewat girang, langsung nanya mau pindah kemana. Tapi jawaban sang guru ternyata di luar dugaannya. Eredus bilang mereka harus berpisah di sini. Sambil menunjuk ke satu arah, dia nyuruh Ian pergi ke Danau Cerono buat ikutan konferensi penyihir ruang dan waktu. Kata Eredus, kalau Ian ditakdirkan menguasai sihir itu, dia bakal ketemu penyihir ruang dan waktu di sana. Ian langsung melongo dengar perintah mendadak ini. Karena harus belajar sihir sehebat itu,
tanpa persiapan. Sebenarnya Eredus sengaja ngelepas Ian karena dia tahu muridnya punya bakat alami memahami hal misterius. Kalau firasatnya benar, Ian pasti bakal sanggup menguasai kekuatan waktu juga. Pas udah siap berpisah, Eredus nyuruh Ian buat nemuin dia di Dronheim 3 tahun lagi. Ian pun jalan kaki ke kota terdekat sambil mikirin konferensi itu. Biarpun tugas ini dilempar mendadak sama gurunya, dia nggak keberatan karena aslinya dia juga penasaran setengah mati. Pas banget di sana dia dengar ada pengumuman dari orang yang nyari teman perjalanan ke arah utara. Berhubung lokasi konferensinya memang di utara dan dia lagi santai, Ian mikir mending ikutan gabung aja. Malamnya, Ian dan rombongan musafir itu terlihat berkemah di tengah hutan. Pemimpin perjalanan mereka adalah Rick, seorang ketua dari serikat dagang kaki kelinci yang cukup terkenal. Rick nanya apa ini pertama kalinya Ian ke utara. Ian mengiyakan dan bilang kalau dia punya urusan mendadak di sana. Rick langsung sadar kalau Ian buta soal pegunungan naga yang berbahaya. Coba kalian bayangin, di sana banyak monster naga liar berkeliaran. Makanya Rick nanya apa Ian bisa bertarung, atau minimal bisa lari cepat. Ian ngejawab, kalau dia nggak jago dua-duanya. Sambil heran sendiri kenapa Rick tiba-tiba meluk dan sok akrab banget sama dia tanpa alasan. Rick kaget setengah mati dan langsung ngatain Ian nggak berguna. Pas ditanya apa pekerjaannya, Ian dengan gugup ngejawab, kalau dia adalah seorang penyihir. Rick langsung berdiri kaget dan teriak nanya apa Ian serius. Gara-gara suaranya yang kencang, orang-orang di sekitar langsung dengar. Bahkan para tentara bayaran di sana juga ikut melongo nggak percaya. Sadar suasananya mendadak aneh. Ian nanya apa ada masalah. Rick buru-buru bilang nggak apa-apa. Tapi sikapnya langsung berubah manis dan mulai nawarin macam-macam ke Ian. Tapi para tentara bayaran malah ngetawain Ian habis-habisan. Mereka nggak percaya cowok rempeng kayak Ian itu penyihir. Dan ngajet kalau orang lemah kayak dia ngaku penyihir. Berarti semua orang juga bisa ngaku-ngaku hal yang sama. Saat Ian bingung kenapa mereka sekasar itu, tiba-tiba saja seorang gadis berambut biru berkerudung misterius mendekat dan menghampirinya. Dia bilang kalau Ian beneran penyihir. Dia harus ngasih pelajaran ke para tentara bayaran itu biar pada mingkam. Ian bingung maksudnya apa. Lalu si gadis ngejelasin kalau tentara bayaran emang suka ngeremehin orang lain tanpa peduli profesinya. Intinya, dia harus nunjukin kekuatannya biar mereka tahu kalau dia bukan orang lemah yang gampang ditindas dan diremehkan begitu saja. Malahan, mereka bakal segan dan siap ngelindungin dia kalau ada bahaya. Ian ngerasa saran itu masuk akal, tapi dia bingung harus gimana. Masalahnya, dia nggak pernah marah seumur hidup. Tapi pas lagi bingung, dia ngelihat salah satu tentara bayaran ngeludahin piringnya sendiri terus. Dilap pakai daun kasar. Nah, disinilah kesabaran Ian langsung habis. Teman-teman, bumi mendadak gempa saking marahnya dia. Si tentara bayaran ketakutan pas Ian nyamperin dan nanya kenapa dia ngeludahin piring itu. Sambil keringetan dingin, orang itu langsung nunduk minta maaf. Dia beralasan cuma mau ngebersihin piringnya. Tapi Ian langsung ngebentak kenapa nggak dicuci pakai air aja. Dengan gugup dia ngeles kalau air itu kotor. Pas Ian nanya maksudnya apa, dia bilang air punya banyak kapur, lumpur, dan cacing. Makanya nggak bisa buat nyuci piring. Menurutnya air liur jauh lebih higienis. Dengar logika ABSWD itu, Ian rasanya mau gila karena standar kebersihan zaman abad pertengahan ternyata seburuk ini. Ian makin emosi sampai bikin api unggun di sana berkobar besar. Dengan nada mengancam, dia langsung nyuruh para tentara bayaran itu pergi ngambil air sekarang juga. Mereka langsung lari terbirit-birit ke sungai karena takut lihat Ian murka. Tapi malamnya, para tentara bayaran itu malah terlihat sibuk nyari sesuatu di hutan. Rupanya mereka nyari gadis berambut biru bernama Cati tadi. Sialnya, mereka malah nemuin Cati lagi diculik bandit, dan sebelum sempat beraksi, mereka langsung dihujani anak panah. Para tentara bayaran langsung mencabut senjata mereka untuk melawan balik, dan dalam sekejap pertempuran sengit pun pecah. Bos bandit yang menggendong Cati mendadak digigit kencan sampai terpaksa menjatuhkannya ke tanah. Cati langsung bangkit berdiri dan lari sekencang mungkin menyelamatkan diri selagi kedua kelompok itu sibuk bertarung satu sama lain. Bos bandit teriak ngasih tahu anak buahnya kalau mangsa mereka kabur dan nyuruh kejar. Sementara itu, Ian lagi enak tidur di tenda sampai kekuatan kegelapan ngebangunin dia buat ngasih peringatan bahaya.
Rick pun ikutan panik lari ke tenda buat ngabarin situasi darurat. Di luar, para bandit sudah membantai habis tentara bayaran tanpa ampun sedikit pun. Chetty terpaksa sembunyi di balik pohon besar sambil ketakutan setengah mati karena dia tahu para bandit bakal nemuin dia sebentar lagi. Tiba-tiba seorang bandit nemuin tempat persembunyiannya dan langsung nodongin pedang sambil ngancam bakal menebas tangannya kalau nggak berdiri. Chetty pasrah karena posisinya benar-benar sudah tersudut. Pas bandit itu mau nebas, mendadak tubuhnya terpental jauh ke udara. Pas Chetty nengok siapa penyelamatnya, ternyata itu Ian yang langsung nyuruh dia ikut dengannya bersama rombongan lain. Saat itu juga, Ian manggil kabut kegelapan buat membutakan pandangan musuh. Para bandit panik lalu nyalain obor, tapi itu nggak membantu sama sekali. Sementara itu, Ian bisa melihat jelas dalam gelap berkat sihir bayangan miliknya. Tapi pas dia lagi nuntun rombongan kabur, mendadak ada bandit yang mergokin mereka pakai obor. Bandit itu mau nebas mereka, tapi Ian langsung merapal sihir buat bikin obor di tangan musuh membakar dirinya sendiri. Kobaran api langsung melahapnya, bikin bandit lain ketakutan setengah mati. Ian pikir taktik ini bakal bikin mereka kabur, tapi malah sebaliknya. Begitu tahu ada penyihir di antara pelarian itu, si bos bandit langsung nyuruh seluruh anak buahnya buat ngepung Ian. Mendadak seekor naga liar muncul entah dari mana dan langsung melahap salah satu bandit. Semua orang langsung mematung syok. Bahkan Ian sendiri nggak percaya melihat aura mengerikan monster itu. Begitu naga itu menatap langsung ke arah bos bandit. Tanpa pikir panjang bajingan itu langsung lari terbirit-birit menyelamatkan diri. Ian dan yang lainnya gemetaran ketakutan karena monster naga raksasa sekarang berdiri tepat di depan mereka. Bahkan Ian yang panik merasa kalau riwayat mereka semua bakal tamat di sini. Tapi tenang, kalian dan saya tahu keberuntungan protagonis gak pernah habis. Tiba-tiba sistem masih tahu kalau Ian dapat skill pemanggilan legendaris yang bikin dia bisa berkomunikasi dan manggil monster misterius itu. Kalian dan aku bakal mulai cerita ini dengan Ian yang super bingung karena dia bahkan gak tahu apa gunanya kekuatan ini. Dia gak mau percaya kalau Drake di depannya sama kayak makhluk misterius. Sebelumnya, karena gak ada pilihan lain, dia coba ngajak ngomong si Drake. Dia manggil makhluk itu, tapi gak ada respon sama sekali. Malahan, Drake ini malah ngom kencang banget sampai bikin Ian dan para pelancong di belakangnya gemetaran. Tapi Ian tetap mencoba bertahan, karena selama ini makhluk misterius gak pernah mengkhianatinya. Dia manggil nama si Drake lagi sambil terus berusaha meyakinkan kalau dia itu teman, bukan musuh. Sayangnya, si Drake tetap cuek bebek, bahkan setelah Ian pakai berbagai macam bahasa isyarat tangan. Para pelancong lain sih percaya banget sama Ian. Tapi aslinya dia sendiri panik setengah mati karena gak paham omongan si Drake. Akhirnya, Ian memutuskan buat menaikkan level kemampuannya pakai sisa poin. Dia akhirnya memutuskan buat masukin semua poinnya ke ilmu pemanggilan makhluk. Begitu dia lakukan itu, muncul pemberitahuan kalau skill pemanggilannya sudah berhasil meningkat pesat. Tiba-tiba saja, dia bisa dengar suara si Drake dan langsung meresponnya. Si Drake langsung nyuruh Ian ngomong apa maunya dan jangan buang-buang waktu. Di tengah bentakan naga itu, Ian dengan tenang bilang kalau dia sama sekali gak ada niat buat bertarung. Naga itu cuma ketawa meremehkan, bilang kalau manusia lemah kayak Ian gak bakal bisa melawannya. Ian langsung membenarkan hal itu, karena kalau nekat bertarung, mereka sudah pasti bakal kalah telak. Si Drake lalu nanya, apa Ian mau minta diselamatkan? Dia ngejek Ian dan rombongannya, bilang kalau bunuh manusia-manusia lemah kayak mereka itu perkara gampang banget buat dia. Ian yang dengar itu, langsung bisa bernapas lega, karena merasa mereka sudah lolos dari maut. Tapi tiba-tiba saja, naga itu bilang ada satu masalah besar, yaitu suasana hatinya saat ini lagi buruk banget. Drake itu ngom lagi sampai bikin para pelancong ketakutan dan langsung berlutut. Sementara Ian mulai panik mikirin apa yang harus dia lakukan. Ian mikir dia harus nekat saja sekarang. Dia pun memberanikan diri bertanya, apa masalahnya sampai si Drake bad mood parah begitu. Naga itu malah balik nanya, kenapa dia harus cerita ke manusia. Ian jawab, kalau dia cuma mau tahu, apa bisa bantu. Tapi naga itu malah membentaknya dan bilang Ian itu sombong sekali. Dia menegaskan, gak ada satupun hal yang bisa dilakukan manusia untuk membantunya. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini.
Ian akhirnya berhenti berdebat dan langsung memamerkan kekuatannya. Dia menyelimuti dirinya dengan sihir angin yang membuat si Drake langsung terkejut melihatnya. Ian bilang kalau dia cuma penyihir biasa yang sedang mencari rahasia dunia. Makanya dia mau menawarkan sedikit kekuatannya yang sederhana ini untuk membantu si naga. Setelah berhasil menarik perhatian makhluk raksasa itu, Ian tahu sekarang adalah waktunya untuk bernegosiasi. Dia pun menghela napas lega saat menyadari hawa membunuh si naga sudah hilang sepenuhnya. Artinya bahaya maut sudah lewat. Ian memutuskan kalau sekarang saatnya menunjukkan kemampuan aslinya. Supaya naga ini gak bisa mempermainkan dirinya atau malah memberikan tugas-tugas sampah yang merepotkan. Tiba-tiba dia teringat pesan gurunya kalau dia gak bisa pakai sihir tanpa berkomunikasi dengan seni mistis. Hal inilah yang membuat hubungan yang dia bangun dengan para makhluk misterius jadi sangat penting. Eredus memberitahunya kalau setiap makhluk mistis punya kepribadian berbeda. Makanya sebagai penyihir, sangat penting untuk memahami dan berempati dengan apa yang sedang mereka rasakan. Kalian pasti sepakat kalau ini taktik cerdas. Ian sadar sebagai penyihir hal terpenting adalah seni bersosialisasi. Dia pun mencoba peruntungannya dan membuka layar status serbaguna miliknya. Ian menemukan teknik pemanggilan tingkat ahli yang sangat dia butuhkan saat ini. Begitu dia memeriksanya, isinya bikin kaget setengah mati. Ternyata dia harus memberi si naga alkohol, dan makin besar tubuh naganya, makin keras juga minumannya. Setelah memberi minuman keras itu, dia juga harus menjilat naga itu habis-habisan demi mencari muka. Ian benar-benar gak percaya harus melakukan hal memalukan yang bertolak belakang dengan harga dirinya, tapi dia pasrah dan memilih meluluhkan hati si Drake dulu. Berharap cara ini bisa memberinya jalan keluar. Ian lalu bilang ke naga itu kalau dia punya hadiah spesial dan bertanya apa boleh mempersembahkannya. Naga itu menyuruh Ian membawa hadiah tak berguna itu ke hadapannya sekarang juga. Ian langsung menyuruh Drake pergi ke kereta kuda saat itu juga untuk mengambil minuman keras paling kuat yang mereka punya. Tapi begitu minuman itu disajikan, si Drake malah cemberut karena merasa hadiahnya terlalu pelit. Tapi Ian langsung ngeles dan bilang kalau di dunia manusia, makin sedikit jumlahnya, harganya justru makin mahal. Ian menuangkan minumannya ke cawan dan menyuruh naga itu mencobanya. Tapi makhluk itu malah kesal dan membentak Ian. Curiga jangan-jangan Ian sedang merencanakan sesuatu yang jahat padanya. Tentu saja Ian langsung membantar dan menawarkan diri untuk meminumnya duluan demi membuktikan kalau minuman itu aman. Ian langsung menegak minuman keras itu sekali jalan. Dan dengan begitu dia berhasil membuktikan kalau minumannya gak beracun sama sekali. Tapi aslinya dia hampir saja pingsan karena efek alkoholnya yang terlalu keras. Si naga akhirnya percaya kalau minuman itu aman. Tapi dia masih agak ragu karena bau menyengat dari alkohol tersebut. Meski begitu, Ian terus mendesak naga itu untuk mencicipinya sedikit saja. Menjamin kalau dia pasti bakal suka. Naga itu akhirnya mencoba minum sedikit dan mukanya langsung memerah karena senang. Si naga bilang kalau minumannya tidak begitu enak, tapi anehnya rasanya benar-benar bikin kecanduan. Ian langsung memanfaatkan situasi ini dengan menyuruh si naga minum lebih banyak lagi karena setelah ini rasanya akan jauh lebih mantap. Sesuai dugaan, naga itu malah keasikan minum sampai lupa daratan. Malahan naga ini sudah menghabiskan lebih dari 7 tong besar. Tapi anehnya dia masih kuat berdiri tegak. Padahal rencana awal Ian adalah membuat naga itu mabuk berat lalu kabur saat dia tidur. Tapi melihat ketahanan minum si naga, rencana itu tampaknya mustahil. Tiba-tiba si naga menyinggung pertanyaan Ian yang tadi tentang kenapa dia bisa bad mood. Ian cuma bisa melongo, karena gak menyangka naga itu mendadak jadi ramah dan mau curhat dengannya. Naga itu lalu curhat kalau sarangnya ada di lokasi yang buruk dan sempit dibanding sarang naga lainnya, padahal dulu pacarnya selalu meyakinkan dia kalau sarang itu sangat nyaman. Ian kaget setengah mati karena gak percaya naga bermuka jelek kayak ini ternyata punya pacar. Si naga bercerita kalau dia baru tahu naga-naga lain diam-diam menertawakan pacarnya di belakang. Makanya dia merasa sangat bersalah dan terpaksa memutuskan hubungan mereka. Tiba-tiba si naga merungung kencang karena patah hati. Sampai bikin para pelancong yang pingsan langsung terbangun kaget sebelum akhirnya pingsan lagi. Ian jadi kasihan
karena ternyata perasaan cinta naga ini sama dramatisnya dengan manusia. Tapi di saat yang sama, otak licik Ian mulai berpikir kalau situasi ini bisa dimanfaatkan. Ian langsung berdiri tegak dan menawarkan bantuan sihirnya untuk merenovasi sarang naga tersebut. Agar lebih luasin, si naga tentu saja kaget mendengar ketulusan Ian. Tapi Ian langsung memperjelas kalau bantuan ini gak gratis. Beberapa saat kemudian, Rex langsung terbangun dari komanya setelah mendengar ancaman Ian yang mau mematahkan jari-jarinya. Begitu semuanya sadar, mereka kaget karena sudah ada di dalam kereta yang ditarik sendiri oleh Ian. Saat mereka akhirnya berhenti, Katie bertanya apa si naga sudah pulang. Tapi Ian menjawab kalau naga itu justru sedang menunggu mereka. Rex langsung panik setengah mati dan bertanya apa naga itu menunggu untuk memakan mereka semua. Hidup-hidup, tapi Ian langsung meluruskan kalau naga itu menunggunya karena kesepakatan rahasia yang telah disetujui demi menyelamatkan nyawa para pelancong. Katie heran karena gak paham kesepakatan apa yang dimaksud Ian. Di sisi lain, rombongan pelancong malah sudah mulai bersorak gembira. Mengira penyihir hebat mereka telah mengorbankan dirinya demi mereka. Intinya, Ian berjanji memperbaiki sarang si naga asal rombongannya dilepas dengan aman. Sebelum Ian sempat menjelaskan semuanya, Rex dan yang lainnya malah langsung menyanyikan sebuah lagu pujian untuknya. Mereka menyanyi sepenuh hati tentang bagaimana hebatnya Ian mengalahkan naga jahat. Mereka bahkan menganggap Ian sebagai dewa pelindung yang wajib disembah. Kalian dan aku pasti ikut bingung melihat tingkah kocak kelompok ini. Halo kawan-kawan, kali ini kita bakal bahas petualangan gila Ian yang menyuruh temannya bersiap pergi tepat setelah dia kembali. Begitu Ian pergi, rombongan ini baru sadar kalau Katie tiba-tiba hilang misterius. Sementara itu, Ian yang baru sampai di sarang naga langsung dibuat melongo keheranan. Si naga kerdil alias Drake yang melihat muka kocak Ian langsung berteriak melarangnya kabur. Tapi Ian dengan santai menegaskan kalau dia sama sekali gak berniat mundur dan cuma mau mengecek keadaan saja. Ternyata, Ian sudah sangat kelelahan karena terus memakai bahasa kuno Maronius. Dia berpikir hanya perlu cepat-cepat memperbaiki sarang ini agar bisa segera beristirahat dengan tenang. Ian kemudian memanggil sang bumi untuk meminta bantuan. Tapi roh bumi malah berteriak marah karena sedang bad mood. Ian syok setengah mati melihat roh bumi mengamuk. Ketika si Drake bertanya bagaimana hasil obrolan mereka, Ian dengan pasrah mengaku kalau sang bumi mendadak mogok bicara dengannya. Tapi Ian berencana merayu roh bumi lagi nanti saat suasana hatinya sudah membaik. Mendengar hal itu, si Drake langsung putus asa memperbaiki sarangnya dan pasrah menganggap sang mantan memang bukanlah belahan jiwanya. Naga kerdil itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai Longtail Drake, lalu meminta Ian agar mau menjadi teman barunya. Ian pun setuju. Begitu ikatan mereka terbentuk, sistem langsung memberitahu bahwa Ian mendapatkan keahlian baru untuk memanggil Longtail kapan saja karena mereka kini resmi berteman. Walau ini kabar bagus, Ian tetap merasa tidak enak hati karena belum sempat membantu teman barunya. Itu, tiba-tiba saja, Longtail malah memamerkan ruangan harta karunnya yang penuh barang mewah dan menyuruh Ian mengambil apa saja sesuka hati sebagai tanda persahabatan mereka. Ian melongo melihat tumpukan harta karun itu. Dia teringat ucapan gurunya kalau bangsa naga sangat suka mengumpulkan harta karun. Karena Longtail masih kerabat dekat naga. Wajar saja kalau dia punya simpanan barang berharga sebanyak ini di sarangnya. Ian mendekati tumpukan permata berkilau itu sambil berharap sang bumi bisa melihatnya agar mau mendengarkan permintaannya. Tiba-tiba sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Coba perhatikan baik-baik trik cerdas ini kawan. Ian meminta izin mencoret-coret tanah untuk menggambar sebuah lingkaran sihir kuno yang pernah diajarkan oleh gurunya dahulu. Dulu gurunya pernah bilang kalau ada roh misterius sedang merajuk, cukup beri mereka hadiah lewat lingkaran sihir. Ian pun meletakkan sebutir permata di tengah lingkaran, lalu memanggil sang bumi sekali lagi. Roh bumi merespons panggilannya, tapi sebelum roh itu sempat mengomel lagi, Ian langsung menyuruhnya meratakan dinding sarang agar mulus. Tergiur dengan sogokan permata berkilau tadi, sang bumi langsung setuju membantu. Dengan sihir bumi yang dahsyat, seluruh sarang seketika berubah sangat rapi sampai si naga Longtail melongo tidak percaya.
Dia benar-benar takjub melihat sarangnya menjadi begitu rapi dan bersih hingga rasanya ingin menangis haru, sambil berulang kali berterima kasih kepada Ian. Longtail merasa sangat bahagia, karena sekarang dia bisa merawat belahan jiwanya dengan nyaman di sarang baru yang aman untuk anak-anak mereka nanti. Tiba-tiba pandangan Ian kabur, kepalanya pusing luar biasa, dan darah segar mulai menetes keluar dari hidungnya. Longtail baru saja mau bertanya saat Ian tiba-tiba langsung ambruk ke tanah dan pingsan. Longtail panik setengah mati sambil mengguncang tubuh Ian dan memohon agar temannya itu baik-baik saja. Di tengah kepanikannya, Longtail mendengar teriakan Cathy yang memanggil nama Ian dari kejauhan. Mengira wanita itu berniat jahat pada Ian. Longtail langsung memotong jalannya dan merong sangat galan ke arah Cathy. Namun, Cathy buru-buru memohon agar Longtail tenang dan menjelaskan kalau dia adalah teman baik Ian. Jadi jangan memakannya. Mendengar hal itu, Longtail pun mereda dan mengizinkan Cathy memeriksa keadaan Ian yang pingsan. Tidak lama kemudian, kesadaran Ian mulai kembali perlahan. Tapi anehnya hal pertama yang dia cari adalah ponselnya. Sambil setengah sadar, tangannya langsung meraba-raba ke samping mencari benda pipih itu. Dia tidak tahu kalau kepalanya sedang berbaring nyaman di pangkuan Cathy, sehingga tangannya malah memegang jemari lembut wanita itu. Ian heran kenapa ponselnya terasa sangat empuk. Lalu tanpa membuka mata dia terus memijat tangan Cathy yang dikira layar ponselnya. Nah kawan, barulah saat suara Cathy terdengar dekat di telinganya. Ian langsung tersadar kalau dia tidak sedang berada di dunia lamanya. Saat membuka mata dan sadar sedang tidur di pangkuan Cathy, Ian langsung melompat berdiri karena kaget. Dengan wajah memerah, dia bertanya heran apa yang sedang dilakukan Cathy di dalam sarang ini. Karena Cathy melihat semuanya sendiri, dia menyuruh Ian untuk berbaring kembali, karena tampaknya otak pemuda itu masih sangat linglung. Tapi Ian menolak dan memaksakan diri berdiri. Dia sadar dirinya pingsan akibat terlalu memaksakan level pemanggilan saat mengobrol dengan Longtail tadi. Sesaat kemudian, Ian teringat kalau Cathy pasti menyaksikan semua kekonyolannya. Dan rasanya dia ingin mati saja saking malunya. Untuk mengalihkan pembicaraan, Ian bertanya di mana keberadaan Longtail. Dan Cathy menjawab kalau naga itu pergi mendadak. Ian pun curiga kalau dia sudah buru-buru menemui pacarnya. Ian meminta maaf karena telah merepotkan, tapi Cathy tersenyum ramah dan memaklumi hal itu. Detik berikutnya, Ian baru menyadari kejanggalan bagaimana mungkin Cathy bisa melewati naga galak seperti Longtail. Cathy bercerita kalau dia hanya mengaku sebagai teman Ian, sehingga naga itu langsung mengizinkannya masuk. Setelah urusan itu selesai, barulah Cathy dengan raut wajah serius mengatakan kalau ada rahasia penting yang ingin dia bagikan kepada Ian. Cathy mengungkapkan kalau serangan bandit semalam sebenarnya ditujukan kepadanya. Ian terkejut mendengarnya dan akhirnya paham mengapa wanita itu tampak gemetar ketakutan setengah mati sepanjang malam kemarin. Ian curiga lalu bertanya apakah dia bersekongkol dengan para bandit itu. Cathy langsung membantah keras sambil bertanya kesal bagian mana dari dirinya yang terlihat seperti anggota bandit kriminal. Ian membela diri dengan alasan wajah cantiknya sangat mencurigakan karena di cerita fantasi, bos bandit biasanya wanita rupawan. Cathy akhirnya memutuskan untuk membeberkan rahasia besar yang belum diketahui Ian, yaitu kenyataan bahwa dia sebenarnya bukanlah Cathy. Ian sama sekali tidak terkejut mendengar pengakuan tersebut. Dia bahkan menebak kalau wanita ini akan melanjutkan kalimatnya dengan mengaku sebagai seorang putri kerajaan yang menyamar. Gadis itu melanjutkan bahwa nama aslinya adalah Lucy dari keluarga Tarian. Lucy menjelaskan kalau para bandit semalam dikirim oleh tunangannya sendiri untuk menculik dan membawanya pulang paksa. Mendengar hal itu, Ian langsung menyimpulkan kalau ini hanyalah drama pertengkaran sepasang kekasih biasa. Namun melihat reaksi malas di wajah Ian, Lucy buru-buru meluruskan bahwa dugaannya salah besar karena dia berniat melarikan diri sejauh mungkin agar tidak bisa ditemukan. Sayangnya, setelah insiden penyerangan semalam, dia kehilangan keberanian untuk kabur sendirian. Oleh karena itu, dia memohon agar Ian mau membantunya melarikan diri bersama. Ian memintanya tenang dulu karena dia ingin tahu alasan sebenarnya di balik pelariannya.
Dia bertanya apakah sang tunangan telah melakukan suatu kejahatan yang sangat buruk padanya. Luci menceritakan bahwa keluarga Tarian adalah bangsawan Baron yang menguasai wilayah Fionlab. Sayangnya, karena kekurangan kesatria pelindung, wilayah mereka selalu menjadi sasaran empuk ancaman musuh dari luar. Demi menghindari kehancuran akibat ancaman perang wilayah yang terus mengintai, keluarga Tarian terpaksa menjodohkan Luci dengan seorang kesatria tangguh yang dulunya merupakan mantan kapten tentara bayaran terkenal. Berkat reputasinya sebagai pemimpin kelompok tentara bayaran paling berpengaruh saat itu, ancaman dari musuh luar pun akhirnya berhasil berkurang drastis. Pada awalnya semua tampak berjalan dengan lancar. Bahkan tunangannya terlihat sangat puas dengan status barunya sebagai menantu seorang baron. Namun lama-kelamaan sifat serakahnya keluar. Dia mulai menyalahgunakan kekuasaan barunya untuk membangun harem wanita cantik dan memperlakukan Luci bagaikan boneka bodoh yang tidak tahu apa-apa. Karena orang tua Luci sudah tidak tahan lagi, mereka menuntut agar pertunangan itu dibatalkan. Sialnya, situasi berubah menjadi petaka mengerikan ketika pria bajingan itu nekat meracuni kedua orang tua Luci. Ian langsung tersantak kaget mendengarnya. Luci menjelaskan kalau pria kejam itu tahu pembatalan pertunangan akan melenyapkan seluruh kekuasaannya. Itulah alasan dia tega meracuni orang tua Luci, serta membungkam semua pelayan yang mengetahuinya. Mendengar hal itu, Ian sadar kalau mereka sedang berhadapan dengan manusia sampah. Luci menambahkan bahwa sekuat apapun pria itu berlagak sok berkuasa. Tanpa menikahinya dia hanyalah rakyat jelata biasa tanpa gelar bangsawan. Dia juga tidak akan bisa mewarisi harta kekayaan keluarga Tarian. Makanya Luci memilih kabur dibantu pelayannya, karena dia lebih baik mati daripada harus menikah dengan pria itu. Nah kawan, bagaimana menurut kalian nasib Luci selanjutnya? Yuk, kita intip kisah seru ini, di mana si cowok bakal terus ngejar demi pernikahan paksa itu. Sampai Luci terpaksa memohon bantuan Ian agar bisa kabur dengan selamat. Setelah mendengar semuanya, Ian sadar kalau situasi ini sangat serius dan dia paham kenapa sulit bagi Luci untuk melaluinya sendirian. Melihat semua kekacauan ini, Ian merasa masalahnya sangat rumit karena dia tidak habis pikir dengan pola pikir para penguasa di zaman abad pertengahan. Sambil menangis, Luci meyakinkan Ian demi menjaga kehormatan nama besar keluarga Tarian. Ian pun bertanya kenapa Luci memilih dirinya dan ingin tahu apa yang bakal dia lakukan kalau Ian sampai mengkhianatinya nanti. Luci menjawab kalau pria pengejar itu sangat brengsek dan jika Ian mengkhianatinya, pria itu paling hanya akan memberi beberapa keping perak. Sebaliknya, Luci bisa memberikan apa saja yang Ian inginkan. Membuat Ian bingung dengan maksud kata segalanya itu. Luci memperjelas bahwa dia bahkan bisa menyerahkan seluruh keluarga Tarian jika Ian mau. Ian mulai berpikir bahwa dia bahkan bisa menikahi Luci karena tawaran menggiurkan itu. Bagi anak petani seperti dirinya, bisa menikah dengan seorang bangsawan jelas merupakan sebuah kesempatan emas yang sangat luar biasa. Tapi kalau sampai itu terjadi, dia jadi penasaran bagaimana nasib karirnya sebagai seorang penyihir nanti. Dia tahu hidup sebagai bangsawan dan berpolitik tidaklah buruk. Tapi karena terlahir di dunia fantasi, dia merasa lebih baik fokus mendalami sihir saja. Dia juga berpikir bahwa dengan menolong Luci, dia bisa mendapatkan banyak pengalaman berharga sebagai penyihir. Ditambah lagi, dia bisa mendapatkan uang saku perjalanan. Walau sekarang, dia hanya perlu mengusir para pengejar dan menyerahkan sisanya pada takdir. Ian lalu menyarankan Luci agar lebih baik mencari bantuan dari seorang pendekar pedang saja. Karena penyihir bukanlah petarung garis depan. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Saat Luci ingin memohon lagi, Ian akhirnya setuju membantunya kabur karena ada bayaran. Meski risiko, setelahnya ditanggung sendiri. Tapi mendengar itu, Luci malah menutup muka dan menangis, membuat Ian langsung panik setengah mati. Dia mencoba menenangkannya dan bertanya, apakah perkataannya terlalu kasar. Padahal dia hanya berniat untuk tulus membantu. Tapi Luci segera meluruskan dan berterima kasih padanya. Dia menyandarkan kepala sambil menangis di bahu Ian. Begitu selesai, mereka keluar dan Ian terkejut melihat si ekor panjang sedang berjemur demi bersiap menemui pacarnya. Ekor panjang sangat senang melihat Ian kembali dan langsung menanyakan bagaimana keadaannya sekarang. Ian memastikan dia baik-baik saja
dan berkata sudah waktunya turun gunung, karena semua orang menunggu mereka. Ian berterima kasih atas hadiahnya, dan naga itu menganggapnya biasa saja. Captain tells Ian to get on his back so he can give him a ride. Ian climbs the dragon, thanking him for the assistance. Just then, Longtail yells at Lucci to climb onto, since she is Ian's girlfriend. Ian cepat-cepat membantah dan menjelaskan kalau si naga salah paham. Saat mereka berdua sibuk berdebat soal itu, Lucci hanya berdiri kebingungan tanpa tahu apa sebenarnya yang sedang mereka bicarakan. Ian akhirnya mengulurkan tangannya dan mengajak Lucci naik. Begitu keduanya duduk nyaman, ekor panjang dengan gembira terbang meluncur menuju tempat rombongan pelancong lainnya berada. Sementara itu, para pelancong lain berusaha meyakinkan Rex agar segera pergi sebelum komplotan bandit lainnya datang menyerbu lokasi mereka. Rex hanya melihat saat dua pedagang berdebat apakah para bandit bakal bertahan atau melarikan diri. Namun, saat mereka meminta pendapat Rex, dia dengan tegas menjawab kalau mereka harus menunggu sang penyihir kembali. Pedagang yang setuju merasa lega, sedangkan yang satunya lagi sangat kesal. Rex tetap menunggu Ian, karena dia yakin penyihir sekuat itu tidak akan mati semudah itu di sana. Tapi keyakinan itu goyah 10 menit, kemudian saat kawanan bandit menyerang mereka. Mereka dihajar habis-habisan hingga Rex sangat menyesal tidak kabur sejak tadi ketika ada kesempatan. Pemimpin bandit bermata satu berteriak menyuruh mereka berhenti menangis dan menjanjikan kematian cepat. Lalu dia menuntut agar mereka menyerahkan gadis itu. Rex bertanya apa maksudnya, dan si bos bandit menjelaskan kalau ada gadis berambut biru bersama mereka. Jadi jangan coba-coba pura-pura bodoh di depannya. Kalian pasti sudah menebaknya kan? Ya, target utama para bandit ini adalah Lucci. Sialnya, saat mereka mulai mencarinya, gadis itu malah tidak ada di manapun. Bos bandit mengira mereka sedang mempermainkannya dan siap menebas mereka. Namun tiba-tiba saja mereka melihat sosok Ian datang dari kejauhan. Begitu melihat Ian mendekat, rombongan langsung merasa terselamatkan. Sementara bos bandit kebingungan sampai dia melihat seekor naga kecil sedang melesat kencang ke arah mereka. Bukannya cemas dengan bahaya yang mendekat, fokusnya malah tertuju pada Lucci yang menunggangi naga itu. Baru setelah dia sadar akan ancaman nyata tersebut, dia langsung berteriak menyuruh anak buahnya kabur. Setelah para bandit pergi, Rex menyuruh Lucci bersyukur karena bersama sang penyihir. Jika tidak, dia pasti sudah celaka oleh bandit-bandit itu. Lucci tidak habis pikir pria itu malah mengasihaninya, padahal wajah Rex sendiri sudah babak belur. Salah satu pedagang kemudian menanyakan hal penting tentang bagaimana para bandit bisa tahu soal Lucci. Temannya setuju, karena para bandit langsung mencari Lucci begitu tiba. Tindakan yang sangat keji untuk orang-orang yang berasal dari gereja Dewa Surgawi. Begitu mendengar nama itu, Ian tersadar sudah lama tidak mendengar tentang gereja tersebut. Rupanya, ajaran agama gereja Dewa Surgawi di dunia ini sangat melarang keras memperbudak sesama penganutnya. Sayangnya, para penyelundup manusia dan pedagang budak sudah lama mengabaikan perintah suci tersebut. Ian juga heran, karena meski sudah melihat penyihir dan naga, mereka tetap tidak menyerah memburu Lucci. Dia pun sadar kalau situasinya gawat dan cepat atau lambat mereka pasti akan terkejar. Ian lalu meminta bantuan pada ekor panjang untuk mengusir para bandit itu. Bahkan jika memang sangat terpaksa, Ian mengizinkan ekor panjang untuk menghabisi mereka semua. Ekor panjang dengan senang hati menerima permintaan itu demi temannya. Tanpa membuang waktu lagi, naga itu langsung terbang mengejar komplotan bandit tersebut. Meski sebenarnya enggan membunuh, Ian paham bahwa di dunia fantasi abad pertengahan ini, membunuh atau dibunuh adalah hal biasa. Dia sadar harus mulai berubah demi bisa bertahan hidup di sini. Tiba-tiba kepalanya terasa pusing karena menyadari dia terlalu banyak memikirkan hal-hal rumit lagi. Dia meringis kesakitan, lalu Lucci memegangnya dan memintanya berhati-hati agar tidak terlalu memaksakan diri. Namun Ian meyakinkannya kalau dia baik-baik saja. Saat mereka asik mengobrol, Rex melihat mereka dan langsung mengira kalau keduanya berpacaran. Beberapa saat kemudian, rombongan melanjutkan perjalanan mereka sementara Ian beristirahat di dalam kereta untuk memulihkan kembali kekuatannya. Anehnya, dia terus mendapat notifikasi eliminasi setiap kali ekor panjang membunuh musuh. Ian kagum dengan kemudahan sistem ini.
walau dia sedih karena tidak bisa memanggil naganya sekarang. Tiba-tiba ekor panjang menghubunginya dan memberitahu bahwa para bandit sudah diusir jauh. Membuat Ian berterima kasih. Naga itu mengaku senang asalkan bisa membantu teman baiknya. Ekor panjang bertanya apakah Ian akan segera pergi, dan Ian mengiyakannya. Dia merasa sedih karena momen perpisahan mereka akhirnya tiba juga. Intinya, ekor panjang tidak bisa keluar dari area pegunungan. Tapi percayalah, kalian dan aku pasti dibuat penasaran saat si naga tiba-tiba menawarkan rahasia besar tentang misteri burung legendaris Phoenix. Halo guys, yuk kita ikuti perjalanan mereka ke Riverfell. Tapi Ian malah kepikiran omongan si ekor panjang. Katanya, ada Phoenix es yang tinggal di pegunungan utara. Makanya dia nyuruh Ian buat langsung buru-buru pergi memeriksa ke sana. Yang Ian tahu tentang Phoenix adalah dia seekor burung abadi yang tidak akan pernah musnah, bahkan setelah mati sekalipun. Intinya, ini bukan cuma burung api biasa seperti di dunia asalnya. Phoenix di sini bisa mengubah wujudnya sesuai lingkungan sekitar, mulai dari elemen es, angin, batu, dan elemen-elemen unik lainnya. Monster ini terkenal punya adaptasi lingkungan yang luar biasa tinggi. Ian pun jadi penasaran sendiri, apa dia bisa memanggil Phoenix itu ya? Begitu sampai di tujuan, Rex menghampiri Ian dan bilang kalau mereka mau menemui penguasa wilayah tersebut. Rex pun menawarkan apakah Ian mau ikut bersama rombongan mereka untuk sekadar mampir ke sana. Ian berpikir sejenak dan sadar kalau ingin Lucci lolos dengan aman. Dia tidak boleh menarik perhatian orang penting seperti sang penguasa kota. Saat Rex membujuk Lucci untuk ikut karena dia tidak punya tempat tujuan, Ian langsung memotong dan bilang kalau dia dan Lucci mau istirahat dulu di penginapan sebelum melanjutkan perjalanan. Rombongan itu kaget setengah mati mendengarnya. Dan Lucci malah ikutan akting dengan menyandarkan kepalanya ke bahu Ian, biar mereka semua percaya. Dengan alasan itu, Rex langsung tertawa terbahak-bahak karena merasa dugaannya selama ini sangat tepat kalau mereka berdua ini memang sedang pacaran. Setelah Rex dan yang lainnya pergi, Lucci heran kenapa Ian bicara sangat sopan pada rakyat jelata. Dan Ian menjawab santai bahwa dia juga rakyat biasa karena anak seorang petani. Lucci mengingatkan kalau dia sekarang adalah penyihir hebat. Tapi Ian tetap memilih jalan ini karena gurunya dulu juga bersikap begitu. Dia ingin meniru sifat gurunya yang selalu ramah dan sopan kepada siapa saja. Ian lalu bertanya apa rencana Lucci selanjutnya, dan Lucci mengaku ingin menemui Conchatina, paman dari pihak ibunya. Lucci sangat yakin sang paman pasti mau menolongnya setelah dia menjelaskan situasi sulit yang sedang dihadapinya sekarang. Ian menduga kalau ibu Lucci dan sang Con pasti sangat dekat, dan Lucci bilang memang seperti itu. Namun, keraguan yang terpancar dari sikap Lucci membuat Ian berpikir kalau pamannya mungkin bukan pilihan yang tepat. Nah, perhatikan bagian ini saat Ian bertanya apa ada orang lain yang bisa dipercaya selain pamannya. Lucci malah membentaknya dan tidak terima paman baiknya diragukan. Dia bersikeras kalau pamannya adalah orang paling terpercaya di seluruh dunia. Ian kaget melihat Lucci begitu membela pamannya. Lalu menarik kesimpulan kalau paman gadis itu memang sosok yang sangat baik. Lucci bilang pamannya jauh lebih baik dibanding orang asing karena pria lain pasti cuma ingin menikahinya saja. Tiba-tiba arah pembicaraan berubah ketika Lucci bilang dia tidak keberatan kalau orang seperti Ian yang melamarnya. Tapi Ian langsung menegaskan kalau kontrak mereka selesai begitu mereka bertemu Conchatina. Lucci langsung mengomelinya karena menganggap Ian terlalu kejam. Padahal ada seorang bangsawan cantik yang menawarkan diri untuk menikahinya. Ian malah menambah penderitaannya dengan berkata kalau masih banyak perempuan lain di luar sana selain dirinya. Hal itu jelas menyakiti perasaan Lucci, membuat dia pergi dengan marah sambil mengumpat kalau Ian adalah pria terburuk. Tak lama kemudian, mereka sampai di penginapan, dan Ian memberitahu pelayan bahwa mereka ingin menginap beberapa malam. Selain itu, dia juga ingin mandi, lalu menyodorkan sekantong koin emas ke pelayan sambil bertanya, apakah itu cukup? Sambil tersenyum lebar, pelayan itu menjamin uang tersebut sangat amat cukup dan langsung bergegas menyiapkan kamar untuk mereka berdua saat itu juga. Pelayan itu kemudian bertanya apakah Lucci juga mau ikut mandi. Membuat Lucci seketika berteriak malu dan menolaknya mentah-mentah. Ian dengan polos bertanya,
Apa dia menolak karena takut airnya jadi kotor? Dan Lucy menjawab kalau hal itu cuma salah satu alasannya saja. Lucy kesal dan bertanya apa dia harus menjelaskannya secara belak-belakan. Sementara Ian cuma menatapnya dengan bingung karena tidak mengerti maksudnya. Sampai akhirnya, Ian baru tersadar di mana letak masalah sebenarnya. Dia baru sadar kalau tempat mandinya di area terbuka. Jadi dia menyuruh Lucy tidak usah ikut dan biar dia saja yang mandi sendirian. Saat itulah, Ian menyadari ada sekelompok pria mencurigakan di ruangan itu yang sedang memperhatikan Lucy. Dia langsung menyuruh Lucy memakai jubahnya. Bukannya nurut, gadis itu malah sibuk berdebat karena Ian memanggil nama aslinya. Hingga Ian terpaksa memakaikan jubah itu untuk menutupi wajahnya sambil menggerutu kalau dia sangat menyebalkan. Sialnya, pria-pria mencurigakan tadi telanjur melihat wajah cantiknya dengan jelas. Dan mereka semua langsung berniat buruk padanya. Kalian pasti bisa menebak kemana arahnya kan? Bajingan-bajingan itu mulai berbisik memuji kecantikan Lucy yang mirip malaikat. Dan menganggapnya mangsa empuk karena dia cuma didampingi satu pemuda yang terlihat kurus. Mereka langsung berencana menculik Lucy demi bisa bersenang-senang dengannya. Dan karena tampaknya Ian serta Lucy tidak akan menetap lama di sana, kelompok penjahat itu memutuskan harus menculiknya hari itu juga. Sementara itu, Rex sedang bertemu dengan penguasa kota bernama Baron Colt untuk membahas bisnis mereka. Colt memperingatkan Ray agar jangan membuat masalah, dan Rex menjamin dia aman. Saat itu juga, Rex teringat kabar burung kalau dia bisa mendapat tumpangan di kastel jika berhasil mengambil hati sang Baron. Seketika dia sadar kalau menceritakan tentang kehebatan Ian bisa menjadi tiket emasnya. Rex pun berkata pada Colt bahwa ada informasi penting yang ingin dia sampaikan. Membuat sang Lord penasaran. Rex berlagak kalau ini rahasia besar, tapi demi menunjukkan rasa hormatnya pada sang Lord, dia merasa harus menyampaikannya. Rex lalu bercerita kalau di tengah jalan dia bertemu penyihir hebat yang membantai para bandit. Demi menyelamatkan mereka, cara Rex mendoakan Ian malah membuat Colt mulai merasa khawatir. Rex melanjutkan dengan memberitahu Colt kalau saat ini sang penyihir sedang menginap di penginapan kota. Colt seketika panik setengah mati dan bertanya apa maksud semua ini. Intinya, Colt cemas kalau penyihir itu mengamuk dan melepaskan monster naga di wilayahnya. Semuanya akan berakhir kacau balau. Bahkan seluruh wilayah itu bisa hancur rata dengan tanah. Parahnya lagi, saat ini sedang ada sekelompok orang fanatik yang menetap di kota, yaitu para ksatria suci Santiago. Kelompok ksatria ini mengangkat senjata murni karena ingin mengabdi pada Tuhan. Mereka pada dasarnya adalah gabungan antara biarawal dan ahli bela diri. Tapi alih-alih ikut perang biasa, mereka memburu iblis serta monster, lalu memproklamirkan diri sebagai pelindung umat manusia. Colt cemas kekacauan besar akan terjadi jika sang penyihir dan para ksatria itu sampai berpapasan. Saking paniknya, Colt memanggil komandannya dan menyuruhnya memberikan kamar untuk Rex, sembari memerintahkan agar para ksatria Santiago segera dipanggil menghadap ke kastel. Tampaknya, dalam pikirannya, dia yakin para ksatria suci itu jauh lebih mudah diajak bicara, baik-baik dibanding penyihir gila. Kembali ke penginapan, Ian dan Lucy sedang makan saat Ian menawarkan diri untuk menyiapkan air mandinya sendiri, karena pelayan di sana tampak sangat sibuk. Selesai makan, Lucy menaiki tangga untuk menuju ke kamarnya. Tapi tiba-tiba dia didekati oleh pria-pria mencurigakan itu. Mereka mendekatinya dengan gaya yang tenang agar Lucy tidak curiga. Lalu mengklaim kalau Ian yang merupakan rekan nyala yang telah menyewa jasa mereka. Salah satu dari mereka memamerkan koin emas dan mengaku kalau Ian menyuruh mereka mengantarnya ke pelabuhan. Lucy heran mendengarnya karena dia pikir Ian sedang mandi sekarang. Si penjahat langsung beralasan kalau sempat ada sebuah insiden tak terduga begitu Ian pergi ke halaman belakang untuk mandi. Lucy langsung panik karena mengira para bandit yang mengejarnya sudah melacaknya sampai ke kota ini. Ketakutan setengah mati, dia tanpa ragu langsung mengikuti pria asing tersebut. Saat mereka bergegas lewat belakang, dia melihat Ian sedang asyik menyiapkan air mandi di balik pagar. Lucy kaget bukan main, tapi sebelum sempat bereaksi, kepalanya langsung disergap karung goni hingga dia berteriak memanggil nama Ian. Nah, apa kalian penasaran kelanjutannya?
Ian mendengar teriakan itu, tapi sebelum sempat bertindak, salah satu penjahat menyerangnya. Untungnya Ian berhasil mengelak, membuat si penyerang tersandung, lalu tersungkur keras ke tanah. Kalian harus nemenin gua buat lihat awal kekacauan ini. Ian sadar gerombolan itu bukan utusan tunangan Luci, tapi pas mau ngejar, jalannya langsung diadang satu musuh. Penuh amarah, Ian menyerang pakai sihir angin. Tapi kekuatannya sangat terbatas, karena dia masih capek setelah menguras tenaga sihirnya. Akhirnya, Ian mencari entitas misterius yang mau membantunya. Dan kekuatan kegelapan tiba-tiba menawarkan bantuan yang sangat besar padanya. Tanpa ragu, Ian memanggil kegelapan yang bikin musuh ketakutan setengah mati. Karena cuma dia yang bisa melihat situasi. Ian mengambil kayu dan mulai memukuli mereka tanpa ampun. Saat musuh itu berteriak minta tolong, Ian melihat siluet orang mendekat dari kejauhan. Dia langsung sadar kalau orang ini sudah memanggil bala bantuan. Kegelapan pun sirna dan Ian membentak musuh untuk menanyakan keberadaan Luci. Tiba-tiba, sebilah pisau melesat melewati kepala Ian dan menancap di papan belakangnya. Ian menoleh dan melihat sekelompok pria berwajah sangar dipimpin kakek tua mengerikan. Kakek itu bertanya apakah Ian yang memanggil kegelapan tadi. Ternyata, mereka adalah ksatria Santiago legendaris yang sangat ditakuti. Dengan percaya diri, Ian menjawab kalau dialah sang pemanggil kegelapan. Meski terlihat berani, Ian sebenarnya bisa merasakan hawa membunuh yang luar biasa dari si kakek. Musuh itu langsung memanfaatkannya dengan memohon agar para ksatria menyelamatkannya dari Ian. Dia memfitnah Ian ingin membunuhnya tanpa alasan. Membuat Ian makin naik darah mendengar kebohongan itu. Si kakek bergumam semuanya masuk akal setelah tahu Ian seorang penyihir. Saat Ian bertanya maksudnya, kakek itu menjawab begitulah cara para penyihir biasanya menyelesaikan urusan mereka. Kakek itu menuduh penyihir bertindak semena-mena. Ian langsung emosi mendengarnya, karena tidak menyangka reputasi seburuk itu di kepala ksatria tua. Yang menyebalkan ini, Ian membentak kakek itu agar tidak bicara omong kosong. Ian menegaskan kalau musuhlah yang menyerangnya duluan. Dan dia tidak punya alasan konyol untuk memukuli orang tanpa sebab. Nah, disinilah kalian bakal lihat gimana si Ian kita mulai panik, karena sadar sudah mengamuk di depan ksatria bersenjata, bisa gawat kalau si kakek mulai mencabut pedangnya. Mengejutkannya, si kakek justru memuji Ian sebagai penyihir hebat karena bicaranya yang kasar. Ternyata di dunia ini, mulut kotor adalah bukti dari tingkat keahlian sihir yang tinggi. Salah satu ksatria menyela, mengakui kehebatan Ian, namun menegaskan bahwa keahlian tersebut bukan alasan untuk menggunakan sihir jahat. Saat Ian bertanya apa maksud sihir jahat itu, sang ksatria menjawab bahwa menutupi segalanya dengan kegelapan adalah kejahatan karena menolak matahari sebagai mata surga. Menurutnya, bersembunyi dalam gelap adalah tindakan pengecut. Ian melongo mendengar doktrin aneh kalau kegelapan itu nista karena menolak matahari. Dari gaya bicaranya, Ian langsung bisa menebak kalau mereka adalah penganut gereja dewa surgawi yang fanatik. Ian memutuskan memberi mereka pencerahan. Bertanya bukankah takdir langit yang membuat siang dan malam berdampingan? Kalau Tuhan hanya ada di dalam cahaya, lalu mengapa ada kegelapan tercipta di dunia? Mendengar argumen itu, mereka langsung bungkam. Ian terus mendesak dengan berteriak bahwa dia tidak menciptakan kegelapan, melainkan Tuhan sendiri yang menghendaki kegelapan itu ada sejak awal mula. Saking marahnya, teriakan lantang Ian membuat telinga ksatria bertubuh besar itu hampir tuli. Hal ini membuat para ksatria lain langsung berdiskusi serius mengenai perkataan filosofis Ian tadi. Setelah berdiskusi sengit, mereka akhirnya setuju bahwa tanpa izin Tuhan, mustahil ada sihir kegelapan yang bisa aktif di bawah terik matahari. Begitu mereka menerima kebenaran logika tersebut, Ian meminta izin pergi untuk menyelamatkan saudarinya yang diculik. Si ksatria tua langsung sadar kalau pria yang dihajar Ian adalah kaki tangan para penculik, dan Ian membenarkan dugaan tersebut. Penjahat itu panik dan mencoba memutarbalikkan fakta, tapi si ksatria tua langsung memerintahkan anak buahnya untuk meringkusnya. Dia menyuruh ksatria berbadan besar, Dietrich, tetap tinggal untuk mengawasi tawanan tersebut. Si ksatria tua menawarkan bantuan mencari adik Ian sebagai bentuk permintaan maaf. Tak lama kemudian, mereka tiba di dermaga dan melihat para penculik baru saja bertolak menggunakan sebuah kapal.
Para ksatria sangat geram melihat hal itu. Dan si ksatria tua langsung memerintahkan pasukannya menyiapkan kapal mereka sendiri untuk mengejar para penculik sebelum terlambat. Kalian dengar slogan mereka tadi? Nah, di sini Ian langsung dapat ide cerdik. Dia menyuruh mereka tidak usah pakai kapal karena dia akan menarik kapal penculik itu mendekat. Si ksatria tua sangat terkejut mendengarnya. Karena dia mengira Ian hanya bisa sihir bayangan dan sama sekali tidak menduga bocah ini mampu menguasai sihir berelemen air. Ian menjelaskan kalau dirinya sudah menguasai tingkat dasar dari berbagai elemen sihir. Ksatria tua itu heran, sebab penyihir perang yang biasa dia temui hanya mampu menggunakan satu jenis elemen saja. Apalagi dia meragukan efek sihir Ian karena levelnya masih pemula. Tanpa membuang waktu, Ian mulai merapal mantra dan memerintahkan aliran sungai untuk tunduk di bawah perintahnya. Arus sungai bergolak hebat membentuk pusaran air raksasa yang dahsyat, membuat para ksatria tercengang karena kekuatan sihir Ian jauh melampaui sihir air tingkat militer yang biasa mereka lihat. Sebelum para penculik menyadari situasinya, arus sungai berbalik arah dengan sangat cepat dan menyeret paksa kapal mereka kembali mendekat ke dermaga. Akhirnya para penculik diringkus dan Luci berhasil diselamatkan. Luci langsung memeluk Ian sambil menangis histeris, membuat Ian sempat kebingungan sampai ditegur si ksatria tua agar segera menenangkan adiknya yang sedang menangis itu. Ian pun mengelus kepala Luci, mencoba menenangkannya dan berkata dia mengerti ketakutan yang baru saja adiknya alami. Padahal, sambil memeluk adiknya, pikiran Ian cuma fokus ingin cepat kembali ke penginapan untuk mandi air hangat. Dia tidak tahu kalau mandi dengan tenang di dunia ini ternyata sangat sulit. Saat Ian sedang asyik mandi, dia tidak tahu kalau putra sulung sang penguasa wilayah, Bernard, sedang bergegas ke sana bersama ksatria pengawalnya bernama Hanson karena penasaran melihat kepulan asap pembakaran air mandinya. Tiba-tiba halaman tempat Ian mandi dikepung ksatria Santiago. Lalu Bernard menerobos masuk dan berteriak menanyakan apa yang sedang dilakukan Ian. Dengan santai Ian menjawab kalau dia cuma sedang mandi. Bernard langsung emosi, karena di dunia ini bahkan kaum bangsawan kekaisaran pun sangat jarang mandi kecuali saat acara penting. Sebagai putra sulung penguasa kota, dia merasa berhak mendapatkan laporan resmi. Saat Bernard sedang mengamuk, ksatria tua bernama Ruta datang untuk mencoba menenangkan situasi yang tegang ini. Tapi Bernard malah membentaknya untuk diam karena dia sedang menginterogasi Ian. Ruta akhirnya berbisik menyuruh Bernard tenang karena pemuda di depannya ini adalah seorang penyihir. Bukannya mundur, Bernard malah bertingkah konyol dengan menyuruh Ian keluar dari bak mandi untuk memberi salam. Ian tidak heran karena di dunia ini ada tradisi konyol bernama pancingan penyihir. Sebuah metode di mana bangsawan memprovokasi penyihir demi mengukur kekuatannya. Penyihir yang tetap tenang dianggap lemah, sedangkan yang langsung mengamuk dianggap sebagai penyihir yang sangat kuat. Begitu Ian sadar kalau dia sedang diprovokasi, dia memutuskan meladeni permainan ini dengan tetap diam di dalam bak mandi tanpa memedulikan perintah Bernard. Bernard langsung murka dan berteriak menanyakan apakah Ian berani menolaknya. Ian dengan santai balik bertanya mengapa dia harus patuh, membuat Bernard menyuruh Hansel menyeret Ian keluar. Karena Bernard terus berlagak sombong, Ian memutuskan menaikkan tensi permainan. Dia berdiri tegak dari air hangat dan memancarkan tekanan sihir mengerikan yang langsung membuat Bernard dan Hanson gemetaran ketakutan. Bernard langsung memohon agar Ian menghentikan sihirnya karena dia sudah cukup melihat kekuatannya. Ian tersenyum karena yakin gertakan ekstrem seperti ini pasti membuat bocah manja itu jilt. Dan begitulah akhir dari kekacauan kita kali ini. Si bangsawan nangis sesenggukan dan bikin Ian takut bakal dihukum mati sama penguasa kota karena kelewat batas. Kocak banget kan? Kalian harus dengar ini. Besoknya Ian dipanggil ke kastil, tapi bukannya dieksekusi oleh Colts, dia malah minta maaf atas semua kekacauan putranya. Colts selalu menanyakan tentang Luci dan Ian menjawab kalau dia sedang di penginapan. Ian merasa tidak perlu menunjukkan wajah Luci secara sembarangan. Makanya dia meninggalkan gadis itu di sana agar dijaga oleh Ruta dan yang lainnya. Saat Colts menanyakan nama guru Ian, terungkaplah bahwa namanya adalah Eredus. Rupanya Colts mengenali sosok itu dan langsung bertanya apakah dia sedang menuju ke arah selatan. Ian membenarkan hal itu
karena Universitas Sihir berada di sana. Colts pun terkejut, karena sang guru tidak pergi ke wilayah Adipati Palgar atau wilayah Adipati Roxlan. Ketika Ian bertanya apa maksudnya, Colts menjelaskan situasi belakangan ini sedang sangat tegang. Kabarnya, wilayah Adipati Palgar sedang mengincar Roxlan, yang berarti perang bisa pecah kapan saja. Colts selalu bertanya apakah Ian juga akan pergi ke selatan. Tapi Ian mengaku ingin ke arah timur demi mencari misteri baru. Mendengar itu, Colts berniat memberinya sebuah hadiah. Ian terkejut dan penasaran apa isi hadiahnya. Tak lama kemudian, sebuah peti besar dibawa masuk dan Colts memintanya untuk langsung membukanya sendiri agar Ian bisa melihat isinya. Ian langsung takjub saat melihat sebuah tongkat sihir di dalamnya. Colts menjelaskan kalau tongkat legendaris itu dulunya milik penyihir angin terkenal dan bernama Wayne Walker. Ian yang kagum langsung memegang tongkat keren berhias permata merah membara tersebut. Colts pun setuju kalau senjata itu terlihat sangat cocok dan gagah saat digenggam oleh Ian. Ian tersenyum lebar karena merasa seperti baru saja mendapat item pemula khusus penyihir. Colts menambahkan kalau ini adalah wujud rasa terima kasihnya atas kemurahan hati Ian memaafkan putranya. Nah, kalian harus perhatikan bagian ini setelah berterima kasih dan kembali ke penginapan. Ian malah disambut situasi darurat yang heboh oleh Lucci. Ruda langsung membimbing Ian menuju kandang tempat seekor burung gagak dikurung. Roda menjelaskan kalau seorang pemburu menangkap gagak itu tadi pagi dan berniat memakannya. Tapi untungnya, Lucci berhasil menghentikan aksi pemburu tersebut. Lucci bilang dia menyelamatkannya karena nama belakang Ian adalah Ravan. Dan karena gagak masih bersaudara, dia pikir ini bakal jadi hadiah yang keren. Lucci sangat yakin Ian akan menyukainya. Tapi Ian malah menghancurkan harapannya dengan menyuruh si pemburu memakan gagak itu sambil meminta maaf atas kekacauan yang dibuat Lucci. Ian mengomeli Lucci sambil mengingatkan kalau dialah penyihirnya di sini. Dan dia sama sekali tidak paham apa maksud pemikiran absurd gadis itu. Si pemburu berterima kasih karena masalahnya selesai dan siap membakar gagak tersebut. Namun, saat Ian hendak keluar ruangan, dia tiba-tiba mendengar suara si gagak memohon agar diselamatkan. Ian langsung berbalik dan menyuruh pemburu itu tenang. Dia mencoba berbicara dengan si gagak untuk mencari tahu siapa sebenarnya dia. Tapi burung itu terus memohon diselamatkan. Ian berteriak menyuruhnya menjawab. Tapi dia segera sadar kalau gagak ini tidak memahami bahasa Maronius. Hal ini mengisyaratkan kemungkinan kalau si burung tidak memiliki kekuatan misteri. Karena si gagak terus-menerus memohon ampun, Ian menyuruhnya diam dan berjanji akan membantunya. Tapi, karena burung itu masih saja berteriak ketakutan, Ian akhirnya terpaksa membentaknya dengan keras. Gagak itu langsung terdiam seketika. Ian pun menyadari bahwa meskipun burung ini tidak mengerti bahasa manusia, dia sangat pintar membaca situasi di sekitarnya. Si pemburu heran melihat Ian bisa mengobrol dengan seekor gagak. Ian lalu menjelaskan kalau burung ini ingin diselamatkan dan meminta pemburu menyerahkannya kepadanya. Hal ini tentu membuat Lucci sangat gembira karena keinginannya akhirnya terkabul. Ruta memuji Lucci, berkomentar bahwa ini membuktikan kalau dia juga bisa merasakan keberadaan misteri. Lucci pun besar kepala dan mengaku kalau dia mungkin punya bakat sihir alami meski tak pernah belajar. Sementara itu, Ian mulai membalut sayap si gagak yang terluka agar cepat sembuh. Lucci bertanya apakah gagak itu akan dikembalikan ke pemburu. Tapi Ian menolaknya karena burung itu pasti akan dimakan. Tiba-tiba, si gagak memanjat lengan Ian dan memohon agar tidak ditinggalkan di tempat menyeramkan ini. Melihat betapa ketakutannya burung kecil itu, Ian pun membiarkannya bertengger dengan tenang di atas bahunya. Kalian juga penasaran kan? Lucci bertanya apakah Ian sedang mengobrol dengannya. Ian mengiyakan, tapi menegaskan ini cuma sementara sampai sayapnya sembuh. Lucci langsung bersemangat ingin memberi nama burung itu. Lucci mengusulkan nama Obsidian karena matanya yang hitam legam dan indah. Namun, Ian merasa nama itu kepanjangan, jadi dia menyingkatnya menjadi Oberon saja. Gagak itu tampak senang dan mengepakkan sayapnya di bahu Ian. Ian sendiri terkejut karena burung itu menyukainya. Tiba-tiba, Lucci mengutarakan sebuah ide kepada Ian. Dia menyarankan agar mereka ikut bepergian bersama kesatria Ruta. Lucci yakin itu
Jauh lebih aman dibanding pergi sendiri. Dan Ian setuju, karena para bandit tidak akan berani macam-macam. Masalahnya, rute perjalanan mereka belum tentu sama. Saat Ian sedang memikirkan hal itu, Ruta tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan menanyakan apa yang sedang mengganggu pikirannya. Ruta mengingatkan bahwa meski Ian adalah penyihir, bepergian berdua saja dengan wanita sangatlah berbahaya. Dia lalu menawarkan kesepakatan dan menceritakan kalau mereka sedang dalam misi memburu monster yang muncul di wilayah Baron Catina. Saat Ian bertanya tentang monster itu, Ruta menjawab Manticore, seekor binatang buas legendaris yang terkenal sangat kejam dan gemar membantai mangsanya. Ian bertanya, apakah Ruta mengajak mereka ikut bertarung bersama. Tapi kesatria itu menggeleng karena tidak ingin menempatkan ia dalam bahaya maut. Meski begitu, mereka tidak akan menolak jika dibantu. Ian berpikir sejenak, lalu menolaknya dengan tegas. Namun Ruta langsung menahannya dan memohon agar Ian mau mendengar penjelasannya dulu. Ruta menjelaskan kalau mereka tidak butuh bantuan bertarung, melainkan bantuan diplomatik karena dulu mereka dibentuk oleh kelompok biara gereja Dewa Surgawi. Rupanya, para pendeta di wilayah Kon memaksa meminta bantuan dari penyihir lain demi misi Manticore ini. Ruta khawatir penyihir itu tersinggung dan ingin Ian membantu meluluhkan hatinya. Intinya, ucapan sesama penyihir akan lebih didengar dibanding kata kesatria. Ian menyadari ini bukan kesepakatan buruk, karena hanya dengan membujuk penyihir ngambek itu, mereka mendapat pengawalan gratis. Ian pun setuju, lalu rombongan itu segera memulai perjalanan mereka. Berpergian bersama para kesatria terasa sangat nyaman bagi Ian, karena semua anggotanya adalah orang baik. Perjalanan ini benar-benar bebas stres, tapi sayangnya, ada satu hal yang cukup mengganggu. Setiap ada kesempatan, para kesatria selalu mengajaknya mempelajari kitab suci. Meski Ian terus menolak, mereka pantang menyerah. Ruta berkata jika Ian mendengar suara Tuhan, dia bisa menjadi klerik ordo. Seorang klerik sendiri adalah penyihir gereja berkekuatan suci. Ian mulai tertarik karena jika dia mendapat kesempatan mengobrol dengan Tuhan, dia bisa bertanya kenapa dia direinkarnasikan dan apa maksud dari jendela status. Alasan itulah yang membuat Ian akhirnya setuju untuk ikut mempelajari kitab suci. Membuat para kesatria girang karena dia akhirnya berubah pikiran. Saat asyik membaca, Ian tiba-tiba mendengar suara aneh non-manusia yang terdengar suci di dalam kepalanya. Ian berteriak menanyakan, apakah itu Tuhan? Dan suara itu malah mengajaknya seraya membenarkan jalannya. Ian pun langsung menghujaninya dengan pertanyaan. Seperti alasan kenapa dia direinkarnasikan atau mengapa ada sistem jendela status misterius itu. Meski sudah berteriak sekuat tenaga, Ian malah diabaikan begitu saja. Dia hampir gila saat menyadari dirinya dikacangi. Namun dia terus berteriak histeris menuntut agar Tuhan kembali berbicara kepadanya. Para kesatria sampai harus menahannya agar tenang. Dan begitulah akhir kisah hari ini. Ian langsung rajin belajar kitab suci demi bisa mengobrol lagi dengan Tuhan. Nah, kalian dan saya bakal lihat betapa kacaunya ini. Bahkan para ksatria yang mengenalkan kitab suci pun mulai menyesal. Ujung-ujungnya, Ian dapat skill baru bernama sihir suci. Kekuatan ini bikin dia bisa ngobrol langsung sama penguasa dunia itu, alias Tuhan di sana. Tapi Ian langsung nyesel berbakti karena muncul notifikasi di layar yang nyuruh dia rajin baca Alkitab. Katanya sih, makin rajin dia belajar, Tuhan bakal makin senang. Gelar buat entitas suci itu panjang banget, sampai kelihatan kalau sistemnya lagi caper parah. Ian jadi curiga, apa dia dikirim ke dunia ini cuma buat jadi bahan bercandaan doang? Ian rasanya mau nangis pas tahu dia harus naikin level sihirnya dulu buat ngobrol langsung. Akhirnya, dia sadar harus cari lebih banyak misteri demi poin buat upgrade sihir sucinya. Beberapa hari kemudian, mereka dihadang bandit, tapi sebelum Ian sempat beraksi, para ksatria sudah langsung membantai komplotan penjahat itu. Mereka menebas musuh tanpa ampun sambil tetap melindungi Ian. Ruta lalu mendekati Luci untuk memastikan keadaannya. Dan Luci bilang kalau dia baik-baik saja. Dia balik tanya kondisi Ruta, dan kakek itu, pamer, kalau setua apapun dia, bandit kelas 3 tidak akan bisa mengalahkannya. Itulah alasan dia memakai nama samaran tetua. Karena banyak musuh yang mengincarnya begitu mendengar nama aslinya yang sangat terkenal. Ian kaget mendengar fakta itu,
karena artinya kakek ini sangat legendaris sampai semua orang tahu namanya setelah merayakan kemenangan atas para bandit. Rombongan ksatria itu pun akhirnya tiba di persimpangan jalan. Jalur timur menuju ke Kastil Bangsawan, sedangkan jalur barat mengarah ke hutan Manticore. Ruta bilang penyihir itu tinggal di barat dan menyuruh Ian untuk bergegas ikut dengannya. Tapi coba perhatikan di sini, Ian mencoba menenangkan Ruta. Dia mengajak Lucci menemui penyihir itu dulu baru kemudian menyusul pergi ke kediaman Catina. Tapi di luar dugaan, Lucci menolak dan memilih pergi sendirian. Ian cemas dan bertanya, apa dia bakal baik-baik saja sendirian. Tapi Lucci menegaskan kalau dia bukan bocah lagi yang harus terus dijaga. Dia sangat tahu jalan ke rumah pamannya, jadi semuanya pasti aman. Sambil tersenyum lebar, gadis itu pun berlari pergi, meninggalkan Ian yang masih merasa cemas setengah mati. Ian sadar dia harus menyelesaikan misi ini secepatnya agar bisa menyusul Lucci. Sementara itu, Ruta yang kebingungan langsung menanyakan hal tersebut pada Ian. Ian menjawab bahwa dia akan segera menyusulnya. Lalu dia bertanya pada Ruta seberapa cepat mereka bisa bertemu dengan penyihir misterius itu. Ruta mengiyakan, tapi langsung mencengkeram pundak Ian sambil bertanya apa mentalnya sudah siap. Ian bingung. Lalu Ruta menjelaskan kalau para penyihir itu sangat temperamental. Gara-gara ulah pihak gereja, emosi mereka sedang tidak stabil dan bisa berbuat nekat. Ian protes kenapa dia yang harus membereskan kekacauan gereja. Tapi Ruta mengingatkan kalau mereka dibayar mahal oleh gereja. Dari situ Ian baru paham kenapa baju zirah mereka kelihatan mewah sekali. Ruta bahkan menggoda Ian bahwa penyihir itu pasti langsung luluh dan memaafkan mereka karena Ian punya wajah yang kelewat tampan. Ian mulai gugup karena ini pertama kalinya dia bertemu penyihir lain selain dirinya sendiri. Membuatnya cemas, apakah semua ini akan berjalan lancar. Saat mereka berdua mendekati kediaman Mani, Ruta menjelaskan kemampuan penyihir itu kepada Ian. Ternyata Mani bisa memanipulasi tumbuhan dan meracik obat bius yang sangat mematikan dari racun tanaman. Tapi mereka sangat butuh bantuan Mani karena dialah yang meracik racun kuat untuk melumpuhkan Manticore. Kalian dan saya pasti bakal langsung pingsan di tempat karena begitu sampai di depan rumah, bau busuk menyengat langsung menusuk hidung mereka. Saat itulah Mani mendadak keluar dan menyambut rombongan. Dia mengajak mereka masuk dan menyuguhkan sup ayam berbau busuk yang sudah disiapkannya. Para ksatria langsung mau muntah begitu melihat penampakan makanan mengerikan di piring mereka. Ruta memarahi Mani karena tidak perlu pamer kekuatan dengan cara menjijikkan seperti ini. Tapi Mani berkilah kalau dia cuma menyajikan hidangan langka hasil kebun yang dirawatnya dengan sepenuh hati. Mani bilang mereka boleh pergi kalau tidak mau jadi tamunya. Tapi Ruta dan para ksatria tahu mereka tidak punya pilihan lain. Melihat para ksatria tersedak gara-gara baunya saja, Mani mulai ragu apa dia keterlaluan. Tapi anehnya, ada satu orang yang malah asyik mengunyah makanan itu seolah tidak terjadi apa-apa. Dan dia adalah Ian. Mani bahkan sampai melongo tidak percaya melihat Ian melahap sup penuh bawang putih itu dengan lahap. Mani terpaksa menghampiri Ian untuk bertanya apakah dia baik-baik saja. Dan Ian dengan santai menjawab supnya enak. Mani hampir pingsan saking syoknya karena dia sengaja membuat masakan itu tidak enak. Ian malah bilang bawang putihnya bikin makin mantap dan di depan semua orang. Dia langsung melahap satu siung utuh. Mani terpaksa menahan tangan Ian dan menyuruhnya berhenti melakukan aksi gila itu. Mani mengaku sudah 40 tahun jadi ahli herbal. Tapi baru kali ini dia melihat orang saneh Ian. Mani lalu menanyakan namanya. Dia menjawab nama lengkapnya adalah Ian Airides Raven. Begitu mendengar nama itu, Mani langsung sadar kalau Ian adalah murid dari penyihir Airides. Mani langsung meminta maaf karena sudah berbuat iseng, dan sebagai gantinya, dia segera kembali ke dapur untuk memasak hidangan yang jauh lebih layak. Makanan barunya kelihatan sangat lezat, dan sementara para ksatria merasa sangat lega. Ian malah meratapi sup ayam busuk kesukaannya yang terlanjur diambil kembali. Sambil makan, Mani bertanya apa benar mereka berniat memburu Manticore, dan Ruta membenarkan hal tersebut. Mani mengingatkan kalau misi ini tidak akan mudah karena tim pemburu monster utusan bangsawan Catina saja semuanya tewas dibantai habis oleh Manticore itu. Ruta meyakinkan Mani kalau dia sudah siap menghadapi skenario terburuk. Lalu Mani bertanya
apakah dia pernah menangkap mantikor sebelumnya. Ruta menjawab hanya beberapa kali saja pas dia masih muda dulu. Mani lalu beralih ke Ian dan menanyakan hal yang sama. Ian langsung bingung dan Mani menegaskan kalau dia pasti penyihir hebat karena dilatih langsung oleh Eredus. Mani menyarankan agar Ian membagikan pengetahuannya kepada para ksatria tentang apa yang harus dilakukan seorang penyihir. Intinya, bakal ada saatnya bagi tiap penyihir untuk berinteraksi dengan orang biasa. Suka atau tidak suka, Eredus pernah menasihati Ian agar jangan pernah meremehkan momen seperti ini. Ian tahu dia tidak perlu repot-repot ikut memburu mantikor, tapi kalau dia menolak tawaran itu, reputasinya bisa hancur di perkumpulan para penyihir. Perkumpulan penyihir adalah organisasi yang dipimpin Universitas Sihir untuk mengawasi penggunaan kekuatan misterius. Ian sadar jika gosip buruk menyebar, dia tidak akan punya muka lagi untuk menemui gurunya. Setelah memikirkan semua akibat buruknya, Ian sadar kalau dia tidak punya pilihan lain lagi. Dia pun akhirnya setuju untuk ikut berburu bersama rombongan ksatria. Keesokan harinya, tim tersebut berangkat ke dalam hutan untuk memulai misi perburuan. Ian merasakan ketegangan aneh di udara dan hanya bisa berharap kalau Lucy baik-baik saja. Tidak lama kemudian, Oberon mendadak berteriak memberitahu Ian kalau dia sudah menemukan keberadaan mantikor. Ruta yang bingung bertanya ada apa, dan Ian menjelaskan kalau Oberon baru saja membisikkan Aral untuk melacak monster tersebut. Ruta langsung takjub mendengar hal itu dan mengakui kalau kemampuan tersebut sangat luar biasa. Ternyata, Ian melatih Oberon memahami bahasa manusia saat hewan itu bertengger di pundaknya. Dia berhasil melatih Oberon berkat bakat sihirnya yang hebat. Dan di akhir babak ini, kalian dan saya pasti penasaran saat Ian mendadak bertanya apakah dia bisa membujuk mantikor itu. Kalian harus tahu kalau kisah ini bakal gila banget. Ruta terdiam, tapi Moni menyela dan bilang mantikor tidak bisa diajak bicara. Ian pun langsung menyemprot Moni tentang sihir pemanggilan. Moni membela diri dan mengaku tahu soal misteri. Dia bahkan mengancam bakal melaporkan Ian ke Eritis. Meski Ian berhasil membujuk mantikor itu sekalipun, Ian tidak habis pikir kenapa dia malah diadukan bukannya dipuji. Tiba-tiba, seorang ksatria berteriak menunjuk ke depan, memberitahu bahwa mantikor sudah berdiri tepat di hadapan mereka. Begitu menatap ke depan, mantikor itu ternyata sedang mengincar mereka. Ruta langsung memerintahkan para penyihir untuk tetap berada dekat di sisinya. Ruta membocorkan bahwa semua senjata telah dilumuri racun khusus buatan Moni. Dia langsung memberi perintah untuk menembaki mantikor itu. Dan para prajurit pun segera menyerang. Sialnya, anak panah membal karena kulit keras mantikor itu membuat para ksatria panik. Ruta menyuruh mereka menyerang lagi, tapi monster itu tertawa sebelum keluar dari kegelapan. Tawanya terdengar sangat jahat sampai-sampai Ian mulai merasa cemas. Sekarang, mantikor itu sudah tegak berdiri di depan mereka, dan mereka tidak punya waktu melumuri racun lagi. Tepat saat itu, Ian berteriak sekencang mungkin demi menarik perhatian mantikor. Moni pun dibuat terkejut karena Ian benar-benar senekat itu melakukan aksinya. Begitu menoleh, mantikor kaget karena ada manusia yang berani menyapanya. Kejadian yang sangat langka. Ian meminta mantikor tetap tenang dan bersyukur mereka bisa saling memahami bahasa masing-masing. Ian mulai memperkenalkan diri, tapi mantikor malah mengejek dan menyuruhnya pergi. Monster itu bahkan melontarkan hinaan kasar, hingga membuat Ian berteriak kesal menanyakan apa maunya. Tak disangka, mantikor justru menyukai reaksi itu. Dia bertanya apa keinginan Ian, dan Ian menjawab ingin kulit kepalanya. Mantikor pun tertawa terbahak-bahak memuji kejujuran anak itu. Nah, perhatikan baik-baik di sini, mantikor mengajak Ian bekerja sama membantai manusia. Sifat busuknya terlihat saat mantikor mulai mengoceh tentang betapa lezatnya rasa daging manusia. Dia menjanjikan Ian limpahan emas dan wanita yang nantinya akan dibunuh setelah Ian bosan. Mendengar semua ucapan menjijikan dari mulut monster itu, Ian benar-benar merasa muak. Ian langsung muntah di depannya sambil mengacungkan jari tengah dan memakinya. Karena Ian jelas-jelas menolak mentah-mentah tawaran itu, pertarungan pun tak terhindarkan. Mantikor melompat melewatinya dan bersiap membantai semua orang. Saat monster itu mendekati barisan ksatria, Moni mengaktifkan sihirnya
untuk memunculkan akar raksasa di bawah pijakan Manticore. Ruta berteriak kesal menanyakan apa yang dilakukan Moni. Moni menjawab santai telah melahap Manticore. Tapi Ruta memarahinya karena ada para ksatria di dekat monster itu. Moni membalas acuh tak acuh dan menyuruh Ruta mengurusnya sendiri. Ian dan Ruta pun bergegas memeriksa para ksatria yang terluka. Sayangnya, kejadian terburuk menanti. Ian terkejut melihat Dietrich terbaring sekarat. Dietrich meminta maaf pada Ruta karena membiarkan Manticore itu lolos. Namun Ruta segera menenangkannya dan mengatakan bahwa semua itu bukanlah kesalahannya. Ian membeku ngeri, menyadari untuk pertama kali bahwa kematian di dunia ini sangat nyata. Dia tidak pernah menyangka akan meratapi sosok Dietrich. Menyadari semua kisah fiksi kini menjadi kenyataan pahit. Ian berlari menggenggam tangan Dietrich, mengingatkannya tentang ucapan dahulu bahwa Dor dan keyakinan Tagul akan mampu membuka gerbang surga yang agung. Sambil berlinang air mata di sisa nafasnya, Dietrich membenarkan hal itu. Ian pun mengajak berdoa bersama, berseru ke langit bahwa Dietrich adalah pengikut paling setia mereka. Ian memohon agar surga bertindak sebelum Dietrich tewas. Tiba-tiba, sebuah suara suci terdengar dari langit, mengatakan bahwa jika itu keinginannya, mereka akan mencoba mengabulkannya. Para ksatria terpana saat tangan Ian memancarkan cahaya kekuatan suci yang luar biasa besar. Seketika itu juga, jiwa Dietrich berpindah ke surga, tepat di hadapan Sang Dewi. Dietrich sangat terkejut, sementara Sang Dewi menyambutnya dengan hangat. Tubuh Dietrich gemetar luar biasa saat bersujud, menyadari bahwa dirinya benar-benar telah berada di dalam surga. Sang Dewi berkata ada tugas penting yang harus Dietrich jalankan. Saat ditanya tugas apa, Dewi memintanya menyebarkan kehendak suci, menolong kaum lemah, dan membawakan kebahagiaan bagi mereka. Terakhir, Dewi memintanya membantu sang utusan. Nah, kalian bisa tebak kelanjutannya kan? Dietrich dikirim kembali. Lalu Ian membuka mata melihat Ruta dan yang lainnya. Semua orang melongo kaget melihat Dietrich bangkit dari kematian. Ian berdiri tegak penuh rasa bangga, menanyakan bagaimana rasanya bisa hidup kembali setelah sempat berpindah alam. Tiba-tiba, Dietrich memeluk Ian bagaikan penyelamat agung yang menjembatani dirinya dengan Sang Dewi. Ian tidak menampik hal itu. Menyadari sihir sucinya berhasil berkat pinjaman kekuatan dari gereja Dewa Surgawi. Ian bertanya bagaimana Dietrich bisa tahu. Karena Dewi sendiri yang menyuruhnya menyelamatkan ksatria itu sebab masih banyak tugas penting yang harus diselesaikan di dunia. Dietrich terperangan karena ucapan itu sama persis dengan pesan Dewi kepadanya. Tanpa ragu, Dietrich langsung bersujud menyembah Ian sebagai utusan resmi yang dikirim Sang Dewi. Rekan ksatria lain tidak percaya dan mengira Dietrich sudah gila karena menganggap Ian sebagai utusan Dewi. Tak lama, Manhiran melihat mereka semua kembali bertenaga setelah nyaris tewas. Ruta mengajak mereka melanjutkan perburuan Manticore, yang langsung disetujui seluruh pasukannya dengan penuh semangat. Ian pun berniat mengirim Oberon terlebih dahulu, guna mengintai area sekitar. Ian bertekad menangkap dan menghabisi Manticore atas semua kekacauan yang diperbuat. Sementara itu, monster mengerikan tersebut rupanya sudah menyusup ke pemukiman warga dan mulai mengamuk. Seorang kakek dan anaknya mencoba kabur, tapi sang kakek terpeleset hingga pegangan mereka terlepas. Belum sempat anaknya menolongnya berdiri, Manticore haus darah itu sudah telanjur mengepung posisi mereka. Bukannya lari, pemuda itu malah menodongkan garpu tanah ke arah Manticore, menyuruhnya menjauhi sang ayah. Siapa sangka, Manticore justru mengejutkannya dengan berbicara memakai bahasa manusia. Manticore menawarkan pilihan kejam, menyuruh pemuda itu membunuh ayahnya sendiri jika ingin selamat beserta seluruh penduduk kota. Lainnya penawaran gila yang sangat licik sekali. Tentu saja, pemuda itu berteriak menolak tawaran biadab tersebut. Karena jalannya buntu, Manticore memutuskan untuk menghabisi pemuda itu beserta seluruh warga yang ada di sana tanpa ampun. Ayah dan anak itu saling berpelukan pasrah menunggu ajal menjemput. Namun tiba-tiba, sebuah anak panah melesat cepat dari kejauhan dan langsung menancap tepat di mata Manticore. Manticore menjerit kesakitan, dan saat mendongak, monster itu melihat Ruta beserta pasukannya sedang berlari kencang menyerbu ke arahnya. Ruta memerintahkan ksatria menyerang Manticore sekuat tenaga.
memicu pertempuran sengit demi menundukkan monster bebal itu. Manticore sama sekali tidak takut dan malah mengejek manusia sebagai serangga lemah. Mendadak terdengar teriakan lantang Ian yang mengejek Manticore karena terlihat sangat putus asa. Manticore menyuruhnya diam, tapi Ian terus memancing emosinya dengan menyebut monster itu cuma omong kosong. Terpancing amarah, Manticore langsung berlari kencang menyerbu Ian. Namun saat posisinya sudah dekat, Monet beraksi mengaktifkan sihir tumbuhan berduri untuk mencengkeram kaki monster itu hingga tak bisa bergerak. Ruta segera memberi aba-aba dan pasukannya langsung menyiramkan cairan mudah terbakar ke tubuh Manticore dari segala penjuru arah. Manticore masih sombong merasa dirinya kebal. Namun dia langsung panik saat Ian merapalkan sihir api. Monster itu terbakar hebat sampai hancur tak bersisa menjadi abu api. Akhirnya, warga berkumpul mengucapkan terima kasih. Ruta membalas rendah hati bahwa mereka hanya melakukan kewajiban. Kisah yang sangat luar biasa, bukan? Sampai jumpa lagi. Kalian harus tahu, kisah kocak ini dimulai saat si Gagak mengejek Ian yang ditinggal sendirian di belakang. Tapi Ian malah menyuruh Oberon tutup mulut saja. Ian tahu orang-orang ketakutan karena melihatnya membakar Manticore jadi bola api. Tiba-tiba, ayah dan anak yang diselamatkan datang berterima kasih. Membuat Ian merespons dengan sangat canggung. Sebenarnya Ian tidak butuh ucapan terima kasih. Tapi dia tidak keberatan juga sih. Rota memuji Ian karena berhasil mengalahkan Manticore berkat kekuatannya. Tapi Ian menolak pujian itu dan mengaku bahwa dia hanya melakukannya karena disuruh Mon. Rota memintanya tetap tegak karena jarang ada penyihir hebat yang sangat rendah hati. Rota yakin Ian akan tumbuh menjadi sosok luar biasa yang bisa membuat para bangsawan malu. Tiba-tiba, sepasang kesatria datang menanyakan siapa yang mengalahkan Manticore. Ruta mengiyakan lalu balik bertanya tentang identitas mereka. Para kesatria itu meminta maaf lalu mengaku sebagai utusan kastil. Ian terkejut saat diajak menemui Count Catina yang telah mengundang mereka secara langsung. Begitu sampai di kastil, Catina menyambut mereka dengan pesta makan malam mewah sambil memuji keberanian mereka melawan monster mengerikan itu. Catina bercanda ingin merekrut kesatria sehebat Ruta. Dia juga menjamin keamanan Monnya agar tidak ada yang berani mengusik hutan tempat tinggalnya lagi. Catina lalu menatap Ian dan berkata bahwa dia mendengar kisahnya dari sang keponakan. Ian terlalu asyik mengunyah makanan lezat sampai tidak sadar dipanggil. Untung saja Oberon langsung menyenggolnya. Ian pun segera meminta maaf dan beralasan hidangannya terlalu enak sampai telinganya tersumbat. Karena Ian sudah merawat keponakannya dengan sangat baik, Catina memutuskan untuk menghadiahinya sebuah gulungan sihir emas yang sangat langka. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini saat gulungan itu dirobek menjadi dua. Efek sihirnya langsung meledak keluar. Ian sampai terpukau merasakan kualitas sihir tingkat tinggi di dalamnya. Ian berterima kasih atas hadiah berharga itu. Namun Catina membalas bahwa hadiah itu tidak ada apa-apanya dibanding kembalinya Lucy dengan selamat. Catina menjentikkan jarinya, lalu Lucy masuk dengan gaun indah, namun memakai topi aneh yang mirip kerucut lalu lintas. Ian melongo keheranan dan membatin dari mana gadis itu mendapatkan topi sejelek itu. Lucy tersenyum ramah dan menyapa Ian setelah sekian lama tidak berjumpa. Ian menjawab santai. Tapi Ruta malah menggoda bahwa mereka berdua terlihat seperti sepasang kekasih. Ian langsung membantah kepanikan hingga Catina memotong pembicaraan dengan sebuah tawaran serius. Ian penasaran, lalu Catina memintanya bergabung untuk membalas dendam atas apa yang menimpa Lucy. Ian pun paham alasan dibalik pemberian gulungan emas tadi. Namun bagi Ian ini bukan masalah besar. Toh dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya di garis depan pertempuran. Dia hanya perlu memberi bantuan sihir dari jauh seperti saat melawan Manticore, dan jika berhasil, dia bisa mendapat imbalan ganda. Penawaran yang sangat menguntungkan ini, langsung Ian setujui tanpa ragu-ragu. 3 hari kemudian, Rota bersiap pergi dan Lucy mengucapkan terima kasih atas semua bantuannya. Anehnya, jumlah kesatria Rota berkurang, karena Catina menyuap sebagian dari mereka untuk tetap tinggal. Rota lalu berpamitan pada Ian dengan penuh rasa hormat. Rota mengajak Ian mengunjungi Pulau Trivari suatu hari nanti, menjanjikan rahasia kuno yang menarik. Ian terkejut, karena baru pertama kali mendengar nama pulau itu. Rota menjelaskan bahwa itu pulau terapung di Laut Karang.
Jika Ian mencari pria bernama Salvador, semua orang di sana pasti akan menyambutnya. Ian langsung bertanya, apakah itu nama aslinya, dan Rota membenarkan. Nama aslinya yang Megan adalah Salvador dari keluarga Orcus. Mendengar itu, Lucy langsung terperangah, karena tahu rahasia besar tentang pria ini. Dia bertanya apakah Salvador berasal dari klan Serigala Putih yang legendaris itu. Kalian pasti juga heran kan, kenapa Ian malah bingung saat Lucy menyebut nama Serigala Putih? Kelompok tentara bayaran Serigala Putih dulunya mengabdi langsung di bawah Kaisar terdahulu, dan pemimpin mereka bergelar Swordmaster. Lucy pun menjelaskan bahwa pria tua di depan mereka adalah seorang Swordmaster asli. Alih-alih heboh atau melompat kegirangan, Ian hanya berdiri diam dengan ekspresi luar biasa datar. Lucy sampai mengomelinya agar memberi sedikit reaksi di depan sang legenda. Tapi Ian benar-benar tidak peduli, membuat Salvador hanya tertawa karena memaklumi sifatnya. Sebelum pergi, Salvador pamit dan Mon menitipkan salam untuk Teredus. Ditris memeluk Ian erat karena enggan berpisah. Tapi Ian menenangkannya bahwa ini bukanlah perpisahan selamanya. Ian dan Salvador menjabat tangan erat, berjanji akan saling berkunjung ke Pulau Trifari setelah semua urusannya beres. Setelah itu, Katina segera mengumpulkan pasukannya untuk memburu Graham, bandit kejam yang telah membunuh saudara perempuannya. Sebenarnya, Katina sengaja memanfaatkan situasi ini untuk menguasai wilayah Terian secara penuh, dengan cara menjadikan Lucy sebagai tameng politiknya. Di hadapan seluruh pasukannya, dia berpidato berapi-api, bersumpah menjatuhkan hukuman mati kepada sang pengkhianat bernama Graham. Seluruh prajurit meneriakkan namanya dengan penuh semangat, membuktikan bahwa rencana busuknya berjalan sangat mulus. Di perkemahan militer, para prajurit mengira Ian sedang memasak sop sendok karena merebus sendok. Makanya, Ian tidak habis pikir dengan kebodohan mereka, padahal dia hanya sedang mensterilkannya. Lucy bertanya apa arti sterilisasi. Dan Ian menjawab itu adalah bagian dari sihir misterius yang takkan ia pahami. Prajurit lain malah menyuruhnya sekalian merebus daging di sana. Membuat Ian berteriak kesal menegaskan bahwa ini bukan sup. Sesaat kemudian, Lucy mengungkit tentang hadiah yang pernah dia janjikan sebelumnya. Lucy awalnya ingin memberinya sekantong emas, tapi sepertinya Ian sudah memiliki uang yang sangat melimpah. Karena itu, dia menyiapkan hadiah lain berupa pedang sihir bernama Anoresil, sebuah hadiah kuno dari kaum peri untuk Baron Terian pertama. Kisahnya, sang Baron jatuh cinta pada peri dan menyelamatkan kerajaan mereka menggunakan pedang itu. Lucy bercerita sangat heboh, tapi Ian tidak peduli. Ian pun bertanya, mengapa keluarga Lucy tidak memakai kekuatan pedang itu untuk menaikkan status bangsawan mereka. Lucy menjawab bahwa kisah itu terjadi 400 tahun lalu, dan pedang tersebut dikubur bersama jasad sang Baron pertama. Bayangkan saja, dia mau membongkar makam leluhurnya sendiri demi memberi Ian hadiah. Tidak habis pikir kan? Makanya Ian langsung menyarankan agar pedang berharga itu tetap disimpan saja untuk keluarganya sendiri. Menurutnya, lebih baik pedang legendaris itu dipakai untuk bahan pamer sampai akhir zaman saja. Biar ku perkenalkan kalian pada kisah seru ini. Lucy menyela dan bilang meski belum mendapatkan apapun kembali, dia sudah merebut hak untuk bertarung dan dia sangat bersyukur. Makanya dia rela memberikan pedang berharga itu kepada Ian sebagai tanda terima kasih. Lucy langsung berdiri kesal, mengatai Ian bodoh karena tidak peka membaca situasi. Lalu pergi begitu saja. Ian pun kebingungan sendiri, apakah dia sudah kelewatan. Dan tiba-tiba Katina muncul, mengatakan bahwa ada satu bantuan yang ingin dia minta. Tidak lama kemudian, terlihat beberapa tentara bayaran sedang memeras warga desa. Lalu tiba-tiba mereka melihat Oberon nangkring di dahan pohon. Mereka langsung sadar kalau Ian ada di sekitar sana, dan sebelum sempat berpikir, Oberon mengumumkan kedatangannya. Saat mereka masih syok melihat gagak yang bisa bicara, Ian mendadak muncul dengan ekspresi wajah yang sangat jijik. Ternyata, Ian datang ke sana memang demi memenuhi permintaan Katina. Katina rupanya sangat ingin Ian menghentikan aksi keji dan nakal dari para tentara bayaran yang meresahkan di kota tersebut. Ian sempat menyarankan agar memakai ksatria saja karena kerja mereka pasti lebih becus. Tapi Katina menjelaskan bahwa itu mustahil karena para ksatria itu sebenarnya adalah rekan para tentara bayaran.
Mereka sering menutup-nutupi kejahatan itu dan pura-pura tidak tahu. Semua demi menjaga moral bertarung para tentara bayaran tersebut. Sekarang perhatikan bagian ini, Katina mungkin bisa memaklumi penjarahan itu. Tapi sekarang mereka ada di wilayah keponakannya. Katina yakin, jika Ian memberi mereka peringatan keras, mereka pasti akan langsung menjaga sikap. Demi menjalankan misi itulah, Ian melacak keberadaan para tentara bayaran ini untuk memberi pelajaran. Baru melihat tampangnya saja, bajingan-bajingan ini sudah gemetaran ketakutan. Dia mengancam akan menghabisi mereka sebagai hukuman. Membuat para tentara bayaran itu memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya. Sejak saat itu, mereka mendadak jadi anak baik dan takut keluar rumah karena ngeri langsung ditebas kalau sampai terlihat oleh Ian. Katina dan Lucy jelas sangat gembira mendengar kabar tersebut. Namun tiba-tiba saja sebuah masalah lain muncul. Katina mendapat laporan dari ksatrianya bahwa pasukan mereka bukan lagi ancaman bagi para perebut kekuasaan. Ian heran mendengarnya karena jumlah pasukan mereka lebih banyak. Tapi sang ksatria menjawab itu karena pasukan mereka terlalu ramah. Hein menjelaskan, jika pasukan mereka menjarah wilayah itu, warga pasti akan mendesak Graham untuk segera menghentikan invasi tersebut. Namun, karena barisan mereka terlalu damai, Graham jadi punya waktu luang untuk mengumpulkan pasukannya. Ditambah lagi, moral prajurit anjlok drastis karena gerak mereka serba terbatas. Ian sadar situasi ini sudah menjadi sangat rumit. Lalu sang ksatria bertanya, apakah penjarahan kini diizinkan? Katina pun berpaling pada ia, menanyakan jalan keluar dari masalah ini. Dan Ian menjawab kalau dia mungkin punya sebuah cara. Kalian pasti bisa menebak reaksi mereka. Katina dan Lucy langsung memohon agar Ian membagikan rencananya. Tidak lama kemudian, Ian terlihat mendatangi sebuah rumah petani. Terganggu oleh suara bising burung gagak, sang petani keluar rumah. Lalu Ian bertanya, apakah dia pemilik ladang gandum ini? Petani itu dengan sombong balik bertanya siapa Ian. Hingga tentara di belakang Ian langsung memperkenalkan sang penyihir. Pria itu langsung berlutut gemetar, memohon ampun pada Ian karena tidak tahu sedang berhadapan dengan sosok yang sangat terkenal. Ian kemudian memberitahu petani itu bahwa gandum di ladangnya sudah membusuk. Membuat petani bingung dan bertanya apa maksudnya. Ian pun langsung berakting dramatis, menyebutkan bahwa kekuatan jahat telah merasuk sangat dalam ke tanah tersebut. Dia bilang arwah Baron pertama yang tanahnya dirampas paksa sedang mengamuk murka. Merasa ketakutan setengah mati, merayapi sekujur tubuhnya. Petani itu langsung bertanya apa yang harus dia lakukan sekarang. Sambil terus berakting serius, Ian memberitahu petani bahwa Lucy harus segera mewarisi tahta leluhurnya agar kemarahan para dewa bisa mereda. Setelah menyampaikan ramalan palsu yang terlihat sangat meyakinkan itu, Ian langsung pergi ke peternakan lain untuk melakukan trik serupa. Alhasil, semua orang mulai percaya wilayah mereka akan hancur karena ulah Graham. Tanpa diduga, rumor tersebut menyebar luas dengan sangat cepat, membuat rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada Graham. Mereka pun berkumpul dan menuntut penobatan Lucy demi bisa selamat dari bencana mengerikan itu. Berkat rumor cerdas ini, moral pasukan Sang Clown kembali berkobar dan mereka langsung bergerak, maju menuju lokasi Graham. Beberapa waktu kemudian, para tentara bayaran datang memprotes kepada Katina, menyatakan enggan bertarung di medan perang yang terhormat. Saat Katina bingung menanyakan alasannya, mereka mengadu bahwa Ian menyebarkan rumor konyol kalau kota itu sedang dikutuk. Ian membela diri dengan menegaskan bahwa kutukan itu cuma bualan belaka, dan dia tidak menyangka mereka bakal menganggap serius rumor palsunya. Para ksatria berargumen bahwa ucapan penyihir tidak bisa dipercaya karena dia pasti punya niat licik untuk membodohi mereka semua. Ian sadar para ksatria ini hanya mencari-cari kesalahan saja. Tapi di sisi lain, ini masalah besar karena ksatria adalah kunci utama dalam pertempuran. Dia pun bisa melihat kebimbangan yang jelas dari raut wajah Katina. Sangat jelas bahwa tanpa bantuan ksatria, perang tidak akan bisa dimenangkan dengan mudah. Pada akhirnya, Katina terpaksa harus mendengarkan mereka. Dan Ian pun paham kalau keberadaannya di sana sudah tidak dibutuhkan lagi.